Siapa kamu? Chihuo memeras kata-kata ini dengan gigi terkatup. Sosoknya tinggi dan kokoh. Kepala penuh lebih tinggi dari Yang Kai. Tetapi pada saat ini, dia dipegang di tangan Yang Kai seperti cewek kecil yang tak berdaya. Siapapun yang melihatnya akan merasakan konflik yang kuat. Apakah namaku berarti bagimu? Yang Kai mencibir dan mengabaikannya. Diam-diam mengaktifkan seni pemurnian bintang. Chihuo tiba-tiba mengerti. Dia telah menanyakan namanya sebelumnya tetapi belum menerima jawaban. Dia mengira bocah kecil ini sombong. Tetapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak repot-repot menjawab. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyebabkan Chihuo gemetar hebat. Matanya melotot saat dia dengan jelas merasakan sesuatu dan berteriak ngeri. Tidak. Keluar, Yang Kai tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya ke dantiannya. Kelima jarinya membentuk cakar saat dia tiba-tiba meraih dan menghirup. Bola cahaya merah segera tersedot keluar. Dan Yang Kai melemparkan Chihuo keluar. Menundukkan kepalanya untuk melihat cahaya merah di tangannya dan mengangguk puas. Di sisi lain, Chihuo berdiri dengan canggung. Wajahnya pucat dan vitalitasnya sangat rusak. Yang Kai tidak menyakitinya. Tetapi dengan sumber bintangnya direnggut secara paksa. Bagaimana dia bisa aman? Melihat ke atas, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Apakah sumber bintangnya begitu mudah disita? Itu adalah energi asal yang telah mempertaruhkan nyawanya dan menghabiskan bertahun-tahun untuk menyempurnakannya. Hanya dengan mengandalkannya dia bisa menjadi Star Master dan menyatukan seluruh Fire Cloud Star. Tanpa sumber bintang ini, dia hanyalah alam origin King Orde ketiga biasa. Bahkan mungkin lebih buruk daripada alam origin King Orde ketiga biasa. Bagaimanapun, hubungan antara sumber bintangnya dan dia telah terputus dan dia menderita beberapa luka dalam. Melihat ini, banyak tamu tidak bisa menahan perasaan simpati untuk kelinci dan rubah yang mati. Rasa dingin yang dingin menyelimuti tubuh mereka dan mereka membeku di tempat, tidak berani bergerak. Bahkan seseorang yang sekuat Star Master dari Fire Cloud Star tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pemuda ini. Tidak hanya dia ditundukkan dalam sekejap, tetapi bahkan sumber bintangnya telah diambil secara paksa. Jadi bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani menentang Yang Kai? Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kengerian. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Kai membuka mulutnya, memasukkan cahaya merah ke mulutnya, dan menelannya utuh. Dalam sekejap, kulitnya menjadi merah darah, seolah-olah dibakar oleh api. Yang Kai mengeluarkan erangan teredam dan menenggelamkan kinya ke dalam dantiannya, mengaktifkan seni pemurnian bintang untuk menekan dan memperbaikinya. Namun, dia segera menemukan situasi yang buruk. Energi asal Shadowed Star di tubuhnya sebenarnya memiliki semacam konflik dengan sumber bintang-bintang awan api. Keduanya tampaknya memiliki permusuhan alami terhadap satu sama lain. Dan Origin Energy of Shadowed Star telah mengembangkan perlawanan yang tak terbayangkan terhadap Star Source dari Fire Cloud Star. Ini agak mengejutkan. Sebelum Yang Kai datang ke sini, dia juga telah menyempurnakan beberapa sumber bintang. Tetapi sumber bintang ini masih sangat lemah. Jadi dia belum merasakan apapun sampai sekarang. Setiap hukum dunia bintang kultivasi berbeda, dan karena ada perbedaan, mereka secara alami tidak dapat hidup berdampingan. Yang Kai dengan cepat memahami hal ini, tetapi dia tidak panik dan terus menggunakan seni pemurnian bintang. Dalam rencana selanjutnya, dia tidak hanya perlu memperbaiki sumber bintang, tetapi dia juga perlu memperbaiki asal seluruh wilayah bintang. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi rintangan kecil di depannya ini, bagaimana dia bisa mengimplementasikan rencananya? Teknik pemisahan jiwa digunakan untuk menenangkan energi asal Shadowed Star sekaligus menyempurnakan energi asal bintang awan api. Di permukaan tubuhnya, kedua sisi tubuhnya memancarkan cahaya yang berbeda saat mereka saling menyerang. Kekuatan bintang-bintang tidak terkendali dan istana api runtuh dalam sekejap. Istana megah menjadi puing-puing dan banyak tamu melarikan diri ke segala arah. Para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada Chihuo semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan besar. Jadi mereka secara alami tidak akan mati karena kecelakaan kecil seperti itu. Namun, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Yang Kai. Gelombang kejut dari bentrokan antara dua sumber bintang membuat mereka sulit untuk melawan. Sulit membayangkan bagaimana Yang Kai, yang berada di pusat konflik, aman dan sehat. Yang Kai tidak sepenuhnya tanpa cedera. Dia hanya merasa bahwa dua anak nakal berkelahi di dalam tubuhnya, berusaha menguasai tubuhnya. Dia mencoba menenangkan mereka, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, dia merasakan darahnya mendidih dan wajahnya memerah. Selain dua anak ini, ada juga beberapa bayi lain yang membuat keributan. Bayi-bayi ini tidak diragukan lagi adalah sumber bintang yang telah dia sempurnakan baru-baru ini. Dibandingkan dengan Origin Energy of Shadowed Star dan Fire Cloud Star, beberapa bagian ini tidak lengkap dan tidak terlalu kuat. Mereka awalnya patuh,
Tetapi di bawah stimulasi sumber bintang api Cloud Star, mereka menjadi gelisah. Menenangkan, menengahi, menghibur, menengahi Yuro. Tempatkan nenekmu. Kalian semua, diam, Yang Kai berteriak saat dia mendorong seni pemurnian bintangnya ke arah sumber bintang. Seluruh dunia terdiam. Aura Yang Kai berangsur-angsur stabil, dan konflik di tubuhnya berangsur-angsur mereda. Anak-anak nakal-nakal benar-benar pantas dipukuli. Namun, dia juga tahu bahwa ini hanya tindakan sementara, meskipun tidak ada masalah untuk saat ini. Karena ia menyempurnakan lebih banyak sumber bintang di masa depan, konflik ini hanya akan tumbuh lebih besar. Pada saat itu, jika dia tidak membuat rencana yang sempurna, kemungkinan besar itu akan menyebabkan bencana. Masa depan bisa menunggu. Di dalam laut kesadarannya, di dalam Star Chat, simbol Fire Cloud Star berkedip sejenak, dan pada saat yang sama, Yang Kai membentuk koneksi yang tidak dapat dipecahkan dengan seluruh Fire Cloud Star. Dengan satu pemikiran, seluruh Fire Cloud Star berada di bawah kendalinya, menyebabkan dunia bergetar dan awan bergolak. Seolah-olah dia memberitahu dunia bahwa Master Bintang telah mengalami perubahan. Sekelompok tamu yang memberi selamat kepada Chihuo bergegas maju dan membungkuk hormat. Salam, Tuan. Belum lagi kekuatan mengerikan yang telah ditunjukkan Yang Kai sebelumnya. Bahkan dengan identitasnya saat ini sebagai Star Master dari Fire Cloud Star, mereka tidak punya pilihan selain menurunkan pendirian mereka. Di masa depan, mereka harus bergantung padanya untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana mungkin mereka berani ceroboh? Salam, senior. Chihuo juga menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia telah berusia beberapa ratus tahun dalam sekejap. Dia juga orang yang pandai menilai situasi. Sebelumnya, dia berani melawan Yang Kai karena dia merasa memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tetapi kenyataan telah membuktikan bahwa itu hanya ilusi. Sekarang dia tinggal di bawah atap. Bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya? Bahkan jika dia memiliki kebencian di hatinya, dia tidak akan pernah berani memikirkan balas dendam. Dalam kondisi puncaknya, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari lawannya, apalagi sekarang. Yang Kai melirik Chihuo dengan penuh arti, membuatnya menggigil. Takut Yang Kai akan membunuhnya. Untungnya, Yang Kai tidak memiliki niat seperti itu. Melihat sekeliling, dia berkata, "Aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu." Pria tua dengan janggut yang sebelumnya memandang rendah Yang Kai dengan cepat berkata, "Jika Tuan punya instruksi, silakan bertanya. Tuan tua ini pasti akan melaksanakannya." Itu benar. Tolong beritahu aku." Yang Kai berkata, "Chihuo menyegel bintang ini sekarang. Saya khawatir kamu tidak tahu apa yang terjadi di wilayah bintang dalam beberapa tahun terakhir, kan?" Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Bolehkah saya bertanya apa yang Tuan maksudkan?" The Great Desolate Starfield menginvasi lebih dari 10 tahun yang lalu. Merebut bintang budidaya Starfield saya dan membunuh pembudidaya Starfield saya. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Sekelompok orang menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun mereka telah mendengar Yang Kai menyebutkan ini sebelumnya, tidak ada dari mereka yang menganggapnya serius. Sekarang setelah mereka mendengarnya lagi, mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Sebenarnya ada wilayah bintang lain, dan itu bahkan telah menyerang. Ini benar-benar tak terbayangkan. Untungnya, situasi saat ini tidak terlalu buruk. Para pembudidaya wilayah bintangku saat ini sedang melawan. Jadi tuan muda ini ingin kamu mendukung mereka dan memusnahkan mereka. Pria tua berjanggut itu berkata, "Aku ingin tahu, kemana kita harus pergi untuk mendukung mereka?" Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Great Desolate Starfield. Jadi mereka secara alami tidak tahu kemana harus pergi. Pergi dan cari tahu sendiri. Yang Kai telah bepergian sendirian selama 2 tahun sekarang. Jadi dia tidak tahu di mana api perang telah menyebar. Tetapi selama dia mau, dia tidak perlu khawatir tidak dapat memperoleh informasi apapun. Meskipun Fire Cloud Star telah disegel oleh Chihuo, itu juga karena kekuatannya relatif utuh. Jika dia bisa membantu, itu akan sangat membantu. Ya, jawab pria berjanggut itu. Merasa bahwa tuan yang begitu kuat memang temperamental. Berhenti membuang-buang waktu. Kalian semua, cepat dan pergi. Yang Kai melambaikan tangannya, mengirimkan embusan angin kencang yang menerbangkan sekelompok alam Origin King seperti lalat. Dalam sekejap, dia adalah satu-satunya yang tersisa di reruntuhan Istana Api. Dia menemukan tempat dan duduk bersila. Setelah membenamkan kesadaran ilahinya ke dalam laut kesadarannya, dia mulai mengamati Star Chat. Di lokasi tertentu, beberapa titik cahaya melintas. Ini adalah titik cahaya yang sesuai dengan bintang kultivasi yang baru saja disempurnakannya. Dan yang paling terang adalah bintang awan api. Bintik-bintik cahaya ini tidak sepenuhnya acak. Jika mereka dihubungkan oleh garis,
mereka dapat membentuk bentuk multilateral yang tidak beraturan pada star chart. Hati Yang Kai bergerak sedikit, dan dari jarak puluhan juta kilometer, dia merangsang energi asal dari bintang-bintang itu. Tiba-tiba, star chart yang tidak terlihat dan berbentuk tidak beraturan dimulai dengan ujung-ujungnya saat lapisan cahaya mulai menyebar. Dimanapun cahaya itu lewat, langit berbintang akan terinfeksi oleh aura bintang-bintang ini dan perlahan disempurnakan oleh Yang Kai. Yang Kai bisa dengan jelas merasakan auranya sendiri di langit berbintang. Dia sangat gembira dan tahu bahwa tebakannya sebelumnya benar. Jadi dia terus bekerja keras. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Yang Kai telah selesai menyempurnakan star chart. Dan ketika dia melihatnya lagi, dia menemukan bahwa bentuk tidak beraturan yang digambar oleh titik-titik cahaya di star chart sudah terhubung ke pikirannya. Bentuk multilateral yang tidak beraturan ini mungkin tidak signifikan di star chart, tetapi Starry Sky yang sesuai sangat luas. Jika Yang Kai memperbaikinya sesuai dengan metode sebelumnya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tapi sekarang, menggunakan metode ini untuk memperbaikinya hanya membutuhkan waktu sebulan bagi Yang Kai. Dia hanya perlu memperbaiki beberapa sumber bintang kultivasi dan kemudian menggunakannya sebagai fondasi untuk menyebar, menghemat banyak waktu dan energi. Wilayah bintang terlalu besar, dia telah menghabiskan 2 tahun untuk memperbaikinya. Tetapi jumlah ruang yang telah dia sempurnakan bahkan tidak 1/10 dari seluruh wilayah bintang. Dengan kata lain, pada kecepatan sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 40 hingga 50 tahun untuk sepenuhnya menyempurnakan wilayah bintang. 40 atau 50 tahun adalah waktu yang lama. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak waktu untuk tetap berada di Starfield? Sekarang dia memiliki metode ini. Efisiensinya pasti akan meningkat pesat. Selain itu, aura yang dia tinggalkan di Laut Meteor juga akan meningkat. 10 tahun. Dalam 10 tahun, dia akan memperbaiki seluruh Starfield dan menjadi Master Starfield. Di Desolate Starfield, sebuah starship hitam pekat perlahan-lahan berlayar ke depan seperti hantu raksasa. Di starship, simbol tengkorak menunjukkan asal-usulnya. Itu adalah starship milik Sekte Dunia Bawah dari Great Desolate Starfield. Starship besar melayang melalui Starry Sky seperti pengembara tunawisma. Meskipun itu adalah benda mati, itu memancarkan aura yang sangat suram, seolah-olah telah mencapai jalan buntu. Arah yang dituju adalah koridor Void yang muncul 2 tahun lalu dan terhubung ke Great Desolate Starfield. Selama seseorang dapat mencapai koridor Void ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah bintang Desolate besar. Sejak serangan balik Heng Luo Starfield 5 tahun lalu, kehidupan para pembudidaya Great Desolate Starfield mulai memburuk. Semua penjajah telah dieliminasi satu persatu, menyebabkan kepanikan menyebar di hati semua pembudidaya di Great Desolate Starfield. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa wilayah bintang Heng Luo, yang seharusnya tidak berdaya untuk melawan, tiba-tiba bangkit. Semua sekte dan kekuatan yang telah menyerbu wilayah bintang ini telah membayar harga yang sangat mahal. The Myriad Base Mountain Villa telah dimusnahkan. Sekte Pedang Surgawi telah dimusnahkan. Dan Sekte Dewa Petir Gila juga telah dimusnahkan. Manakah dari sekte-sekte ini yang bukan eksistensi teratas di Great Desolate Starfield? Tetapi di depan binatang buas dari wilayah bintang Heng Luo ini, mereka bahkan tidak bisa menolak. Para pembudidaya yang masih hidup dari Great Desolate Starfield bahkan curiga bahwa ini adalah plot oleh Heng Luo Starfield. 10 tahun sebelumnya menunjukkan kelemahan hanya untuk memikat musuh sehingga mereka bisa memikat lebih banyak pembudidaya di sini untuk membunuh mereka. Meskipun Sekte Dunia Bawah belum sepenuhnya dimusnahkan, itu kurang lebih sama. Saat ini, satu-satunya starship yang tersisa di seluruh sekte adalah satu-satunya starship ini, yang masih menderita karena api perang. Kapal luar angkasa penuh dengan lubang dan noda darah, yang semuanya tertinggal dari pertempuran. Itu berhasil melarikan diri dari pengepungan dengan susah payah, dan setelah berkeliaran di Starfield untuk waktu yang lama, ia berhasil lolos dari pengejaran. Pulang ke rumah, harus pulang. Starfield ini jelas bukan tempat yang bisa diserbu dengan santai. Koridor Void hanya berjarak 1000 km. Di dalam Starship, para pembudidaya yang masih hidup dari Sekte Dunia Bawah bahkan dapat dengan jelas melihat keberadaan koridor Void melalui jendela kristal. Aura tanah air mereka melekat di ujung hidung mereka, seolah-olah kerabat mereka yang telah lama hilang melambai pada mereka. Semua orang sangat gembira dan bersemangat. Sosok putih tiba-tiba muncul di depan Starship dan menghalangi jalannya. Para pembudidaya di Starship segera menemukan keberadaan bayangan putih ini. Seorang kultivator mengendalikan formasi di dalam Starship dan memproyeksikan sosok bayangan putih ini ke Starship. Dalam sekejap, seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan pakaian seputih salju muncul di depan mata semua orang. Wajahnya acuh tak acuh, tetapi auranya mulia dan murni.
membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Napas yang tajam terdengar saat seluruh Starship terdiam. Semua orang menahan napas. Itu dia. Orang-orang di Great Desolate Starfield tidak tahu namanya. Tetapi wanita ini adalah mimpi buruk mereka. Ini karena Origin King Realm Orde ketiga sama lemahnya dengan anak kecil di depannya. Dan tidak ada yang bisa menandingi pedangnya. Di dalam Starship, udaranya dingin. Dan anggota tubuh semua orang dingin. Tubuh mereka menggigil. Starship besar sangat kontras dengan sosok kecil. Tetapi di depan sosok itu, Starship berderit dan mengerang ketakutan. Pelacur, apakah kamu benar-benar mencoba membunuh kita semua? Di dalam Starship, sebuah suara tua dan marah terdengar. Suyan berdiri di udara. Matanya yang indah seperti api saat dia menatap Starship yang mendekat. Tidak menunjukkan niat untuk merespons. Cepat menyingkir, atau tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Suara tua itu mengancam dengan suara keras, tapi jelas berusaha bersikap keras. Bagaimana Suyan bisa menyerah? Dia mengangkat tangannya dan menekan gagang pedangnya. Kamu mencari kematian, menabraknya. Suara tua itu tidak diragukan lagi marah. Meskipun wanita ini telah menunjukkan kultivasi dan kekuatan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana kekuatan individunya dapat dibandingkan dengan Starship? Orang-orang dari Great Desolate Starfield ini sedang terburu-buru untuk melarikan diri kembali ke rumah mereka. Jadi mereka tidak ingin menimbulkan masalah lagi di sini. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengancamnya. Karena dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, dia mungkin juga mati di sini. Kapal luar angkasa mengeluarkan dengungan keras saat berakselerasi dan menabrak Suyan. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat memendek. Tetapi Suyan masih berdiri di sana dengan tenang. Tidak menghindar atau menyerang. Bahkan tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi dalam ekspresinya. Seolah-olah orang yang menabraknya bukanlah monster raksasa tetapi angin sepoi-sepoi. Ketika jaraknya 30 km, cahaya pedang tiba-tiba menyala dan menghantam kapal luar angkasa yang besar. Pada saat yang sama, radius 30 km dari Starship juga diratakan saat terbang melewati tempat Suyan berdiri. Hahaha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara tua itu terus tertawa. Tetapi tawa itu tiba-tiba berhenti karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Suyan, yang seharusnya hancur berkeping-keping, muncul di belakang Starship. Pedang panjang yang tergantung di pinggangnya telah terhunus di beberapa titik. Dan sekarang, dengan punggung menghadap Starship, dia menyarungkan pedangnya dan terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya, tidak melirik Starship lagi. Apa-apaan, pemilik suara lama itu bingung. Tapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kecepatan Starship tiba-tiba melambat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pada saat yang sama, hawa dingin yang mencengangkan menyebar dari Starship, menyebabkan suara retak terdengar. Memutar kepalanya, dia terkejut. Di dalam Starship, tumpukan kepingan salju, masing-masing seukuran kepalan tangan, mulai mekar di setiap sudut Starship dan menyebar, langsung membekukan formasi roh yang sedang beroperasi. Para pembudidaya yang tertangkap basah juga membeku di tempat. Tubuh mereka tertutup kepingan salju putih bersih. Tiba-tiba merasakan hawa dingin di tangannya. Lelaki tua itu melihat ke bawah dan melihat kepingan salju muncul di punggung tangannya. Kepingan salju ini menyebabkan dia langsung kehilangan kesadaran. 1, 2, 3. Itu sama di dalam dan di luar Starship. Lapisan kepingan salju yang tebal melilit Starship. Seolah-olah seorang anak nakal telah menjahit lapisan salju ke atasnya, mengubahnya menjadi putih dan tanpa cacat. Retakan. Suara sesuatu yang pecah terdengar saat Starship besar itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bongkahan es. Bahkan para pembudidaya di dalam Starship tidak terhindar saat mereka terus hanyut melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Beberapa garis cahaya terbang melalui Starfield, satu mengejar yang lain. 3 garis cahaya di depan semuanya memiliki aura yang dalam dan setidaknya merupakan alam Origin King Orde pertama. Dengan pemimpinnya adalah alam Origin King Orde ketiga. Di belakangnya, aliran aura cahaya berkumpul, membuatnya tidak mungkin untuk melihat tanda-tanda kultivasi. Dan itu hanya seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Namun, 3 orang yang terbang di depan mereka bahkan tidak berani menoleh. Takut mereka akan melihat sesuatu yang menakutkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri dengan putus asa. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 10 hari penuh, ketiga Origin King Realm yang melarikan diri semuanya kelelahan. Meskipun budidaya mereka cukup baik, berlari untuk waktu yang lama telah menghabiskan banyak energi mereka. Jika bukan karena konsumsi pil yang konstan, mereka sudah lama meninggal karena kelelahan. Haruskah mereka bisa melarikan diri? Mereka bertiga berpikir serempak. Berbalik untuk melihat, mereka segera ketakutan karena akalnya.
Sosok kecil itu seperti belatung yang menempel di tulang mereka. Wajahnya yang lembut tanpa ekspresi. Matanya yang jernih mencerminkan ketakutan mereka. Yang lebih membuat putus asa adalah setelah mengejar begitu lama, dia tidak bereaksi sama sekali. Wajahnya tetap tenang dan acuh tak acuh. Raksasa, gadis kecil ini hanyalah monster. Lawan dia sampai mati. Pemimpin dengan tegas berbalik dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Liu Yan. Dua yang tersisa juga tahu bahwa melarikan diri tidak berguna dan segera bekerja sama. Dalam sekejap, semburan energi menelan sosok kecil itu. Apakah mereka membunuhnya? Mereka bertiga sangat gembira. Tetapi setelah melihatnya dengan jelas, kegembiraan mereka segera berubah menjadi keputusasaan yang mendalam. Betapa membosankan. Sebuah suara lembut terdengar. Sepertinya lelah memainkan semacam permainan. Liu Yan mengangkat tangannya sedikit. Rasa krisis yang hebat menyelimuti mereka bertiga, menyebabkan tubuh mereka menegang, tidak bisa bergerak. Nyala api muncul, meninggalkan jejak merah gelap di mata ketiganya. Ini adalah adegan terakhir yang mereka lihat sebelum kematian mereka. Di langit berbintang, Li Jiao dan keluarganya berada dalam suasana hati yang harmonis. Meskipun Yang Kai telah memberi mereka tugas yang sangat membosankan, meskipun mereka telah ditempatkan di sini selama 7 atau 8 tahun, baik Li Jiao maupun Lu Sanyang tidak merasa bosan. Li Jiao bahkan menemukan meteorit besar dari suatu tempat dan meletakkannya di langit berbintang. Dia telah membangun sebuah rumah batu sederhana di atas meteorit tempat keluarga 3 orang itu tinggal. 1000 kilometer di belakang meteor adalah koridor void yang dalam dan kacau. Ini adalah bagian yang menyebabkan invasi pertama Grand Desolate Starfield ke Hengluo Starfield, dan melalui bagian inilah orang-orang dari Grand Desolate Starfield dapat mencapai dunia ini. Li Jiao telah ditempatkan di sini selama 7 atau 8 tahun dan telah membunuh banyak pembudidaya dari Great Desolate Starfield. Orang-orang ini mungkin pernah mendengar bahwa para pembudidaya dari wilayah bintang Hengluo mudah diganggu. Jadi mereka semua datang ke sini dari wilayah bintang. Sayangnya, sebelum mereka dapat memperoleh manfaat apapun, Li Jiao telah mengirim mereka untuk menemui Raja Neraka. Bukan hanya para kultivator yang datang dari Great Desolate Starfield yang terbunuh, tetapi lebih banyak kultivator yang ingin melarikan diri kembali ke Great Desolate Starfield. Selama beberapa tahun terakhir, Hengluo Starfield telah meluncurkan serangan balik yang sengit. Dan dengan bantuan beberapa sekutu yang kuat, para pembudidaya Great Desolate Starfield bukanlah tandingan mereka. Bintang budidaya yang telah mereka rebut sebelumnya semuanya diambil kembali satu persatu. Masing-masing melarikan diri seperti anjing liar. Banyak orang ingin melarikan diri. Tetapi dengan Li Jiao menjaga tempat ini, siapa yang bisa melarikan diri? Jika satu datang, dia akan membunuh satu. Jika dua datang, dia akan membunuh dua. Li Jiao seperti batu giling yang berdiri di depan koridor void ini. Tidak peduli siapa yang masuk atau pergi, mereka semua dihancurkan menjadi daging cincang olehnya. Sejak kembalinya Yang Kai, situasi yang bergejolak di Starfield telah stabil hanya dalam 7 atau 8 tahun. Musuh yang menyerang pada dasarnya telah dimusnahkan. Dan bahkan jika beberapa dari mereka berhasil lolos dari jaring, mereka tidak akan dapat menyebabkan masalah. Related. Pada hari ini, Li Jiao baru saja selesai berurusan dengan sekelompok pembudidaya yang telah tiba di sini untuk melarikan diri kembali ke Great Desolate Starfield dan kembali ke asteroid. Lu Sanyang menyambutnya dengan senyuman. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, mereka berdua tidak lagi memiliki kesalahpahaman di antara mereka. Li Jiao bahkan menganggap Lu Yuqin sebagai miliknya, menyebabkan Lu Sanyang sangat tersentuh dan bahkan mengembangkan keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Li Jiao. Namun, dia juga tahu bahwa ini hanya angan-angannya. Li Jiao dan Yang Kai terikat untuk kembali ke batas bintang. Dan pada saat itu, dia akan membawa putrinya bersama Li Jiao ke Istana Naga Api. Karena alasan inilah dia semakin menghargai momen indah ini. Apa kau lelah? Lu Sanyang bertanya dengan lembut. Li Jiao dengan bangga menyatakan, hanya sekelompok badut. Meskipun dia telah menyegel kultivasinya sendiri, dia masih memiliki dasar dari alam kaisar urutan ketiga. Membunuh sekelompok origin King Realm dan di bawahnya hanyalah membuang-buang bakatnya. Dia memperkirakan bahwa alasan Yang Kai mengirimnya untuk menjaga tempat ini terutama untuk memberinya waktu dan kesempatan untuk berinteraksi dengan Lu Sanyang. Menjangkau. Dia meraih pinggang lembut Lu Sanyang dan dengan lembut mencium keningnya. Lu Sanyang sangat malu dan berkata, Yuqin ada di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Yuqin tiba-tiba bergegas keluar dari rumah batu dan menutupi matanya dengan tangannya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Suaranya melayang. Aku akan keluar untuk waktu yang lama. Berjalan. Sangat membosankan di sini. Perempuan ini, bagaimana mungkin Lu Sanyang tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya?
Li Jiao berkata. Dia tidak di sini lagi. Saat dia berbicara, dia membungkuk, mengangkat pinggang Lu Sanyang, dan berjalan menuju rumah batu. Jantung Lu Sanyang melonjak saat dia bersandar di dadanya yang lebar. Seluruh tubuhnya melunak. Tiba-tiba berhenti di jalurnya. Senyum di wajah Li Jiao membeku saat dia tiba-tiba melihat ke arah koridor Void yang jaraknya 1000 kilometer. Pada saat itu barusan, dia merasakan krisis dan secara naluriah merasa bahwa itu agak tak terbayangkan. Lagi pula, dengan kultivasinya, di wilayah bintang bidang bawah ini, apa yang bisa membuatnya merasa bahaya? Terus terang, di wilayah bintang ini, selain Yang Kai, tidak ada lawannya. Itu tanpa menghitung Liu Yan. Koridor Void tampaknya tidak berubah, tetapi tampaknya menjadi lebih dalam. Kegelapan tiba-tiba meluas di bidang penglihatan Li Jiao dan menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hamparan luas langit berbintang ditelan oleh kegelapan ini, dan koridor Void tiba-tiba meluas. Tidak baik, Li Jiao menjadi pucat karena ketakutan dan berbalik untuk melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Yuqin. Tidak jauh dari situ, Lu Yuqin tampak ketakutan konyol saat dia berdiri di tempat, menatap kosong pada kegelapan yang meluas ke arahnya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Li Jiao meraih Lu Sanyang dan bergegas menuju Lu Yuqin. Dalam sekejap mata, dia tiba di depannya dan meraih tangannya, berteriak, "Pergi!" Sosoknya melintas seperti kilat saat dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Dia harus memberitahu Yang Kai sesegera mungkin. Tiba-tiba, semua bulu di tubuh Li Jiao berdiri tegak saat dia merasa seolah-olah seseorang sedang memata-matai dia. Sepasang mata tak terlihat mengamati setiap gerakannya. Suara kejutan yang samar terdengar di telinganya, seolah itu adalah ilusi. Tetapi pada saat berikutnya, Li Jiao merasakan kekuatan penahan yang besar membungkusnya, menyebabkan sosoknya yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. "Jangan pergi dari sisiku." Pada saat hidup dan mati ini, Li Jiao berteriak ke arah Lu Sanyang dan putrinya, mengedarkan Kaisar Qi dan membungkusnya. Kegelapan menelannya dan cahaya di depannya menghilang. Hari demi hari, tahun demi tahun, Yang Kai bolak-balik melalui wilayah bintang, melupakan berlalunya waktu dan membenamkan dirinya dalam menyempurnakannya. Di laut kesadarannya, lebih dari 90% Star Chat telah menyala, dengan hanya sedikit yang tersisa. Selama bertahun-tahun, jejak kakinya telah menutupi hampir seluruh wilayah bintang, bahkan tidak melewatkan tempat yang paling terpencil. Dengan bimbingan Star Chat, Yang Kai tidak tersesat, dan dia tahu persis di mana dia berada dan di mana dia tidak berada. Mengumpulkan puluhan ribu bintang dari tubuhnya dan menyebarkan auranya ke seluruh wilayah bintang adalah proyek yang sangat besar, tetapi Yang Kai tidak menganggapnya membosankan. Saat dia terus memperbaikinya, dia secara bertahap mendapatkan lebih banyak wawasan. Awalnya, setelah kembali ke wilayah bintang, dia sangat percaya diri dalam menerobos ke alam kaisar urutan kedua. Tetapi sekarang, dia hampir 100% yakin bahwa selama dia kembali ke batas bintang, dia akan dapat menerobos segera. Tidak cukup, masih ada sedikit yang tersisa untuk disempurnakan. Faktanya, dia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Wu Kuang menyempurnakan sumber asal wilayah bintang. Jadi dia pasti tidak akan mencoba mencapai tujuannya seperti yang dia lakukan. Mungkin dia bisa menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mencapai hal yang sama. Namun, dia telah hidup selama bertahun-tahun, jadi itu normal baginya untuk memiliki beberapa kemampuan ilahi dan seni rahasia yang menakjubkan. Waktu berlalu. Ketika bagian terakhir dari bagan bintang di laut kesadarannya menyala, Yang Kai mendengar ledakan keras, seolah-olah petir meledak di benaknya, menyebabkan dia merasa pusing dan bintang-bintang muncul di depan matanya. Setelah pulih, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun, dia hampir tidak bisa mengingatnya. Namun, ini bukan akhir. Selama bertahun-tahun, yang dia lakukan hanyalah membagi wilayah bintang menjadi potongan-potongan teka-teki dengan ukuran berbeda. Meskipun dia telah memperbaikinya sedikit, potongan jigsaw masih potongan jigsaw. Kalaupun disatukan menjadi satu gambaran utuh, masih banyak kekurangan dan celah. Jika kekurangan ini tidak dihilangkan, dia tidak akan pernah menjadi master wilayah bintang. Hanya langkah terakhir yang tersisa. Tetapi itu juga merupakan langkah yang paling sulit. Dengan pikiran, sosok Yang Kai berkedip-kedip melalui berbagai diagram wilayah bintang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di pusat wilayah bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan menyesuaikan kondisinya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan membuka tangannya, seolah-olah dia ingin merangkul seluruh wilayah bintang. Kemampuan ilahi luar angkasa dan kesadaran ilahi diaktifkan pada saat yang sama.
memungkinkan kesadaran ilahinya melakukan perjalanan melalui kehampaan, melompat ke depan dan memancar ke seluruh wilayah bintang. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah menghilang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi apa-apa, memenuhi seluruh wilayah bintang. Kesadaran ilahi di laut kesadarannya mengalir keluar seperti banjir. Teratai pemanasan jiwa 7 warna tampaknya merasakan ini dan tiba-tiba melepaskan cahaya 7 warna, mengirimkan aliran energi untuk melengkapi konsumsi Yang Kai. Di langit di atas laut kesadarannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip, seolah-olah masing-masing bintang ini akan berkedip, menerangi laut kesadarannya dengan cahaya redup. Starfield yang luas mengalami perubahan ajaib pada saat ini. Semua makhluk hidup di Starfield, tidak peduli di mana mereka berada atau apa kultivasi mereka, merasakan kehendak besar turun dari langit. Surat wasiat ini bahkan lebih agung daripada milik Star Master. Kehendak ini adalah kehendak langit dan bumi, kehendak wilayah bintang ini. Ketika Yang Kai membagi wilayah bintang ini menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menyempurnakannya, dia tidak merasakan perlawanan apapun. Tetapi ketika dia mencoba untuk memperbaiki dan mengintegrasikan seluruh wilayah bintang, dunia secara alami tidak akan mentolerirnya. Bahkan bagan bintang di laut kesadaran Yang Kai menunjukkan tanda-tanda melompat keluar dan meninggalkan Yang Kai. Menyadari hal ini, Yang Kai juga terkejut. Penyempurnaan wilayah bintang mengharuskan seseorang untuk memiliki asal wilayah bintang. Jika bagan bintang di laut kesadarannya melarikan diri, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Cahaya Starchat menyala liar, berubah menjadi kekuatan yang kuat yang membalikkan laut kesadaran Yang Kai, seolah menyuruhnya mundur dan membiarkannya pergi. Rasa sakit yang menyayat hati memenuhi pikiran Yang Kai, tetapi dia mengatupkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, menyegel seluruh laut kesadarannya, menolak untuk membiarkannya pergi. Dengan kesadaran ilahinya yang rusak, Yang Kai merasa seolah-olah dunia telah menjadi gelap. Untungnya, teratai pemanasan jiwa 7 warna telah terus-menerus melepaskan energi murni untuk memelihara jiwanya, memungkinkan kesadaran ilahinya yang rusak untuk segera pulih, menyebabkan situasi di laut kesadarannya jatuh ke jalan buntu. Tetapi karena ini, Yang Kai tidak memiliki energi cadangan untuk melakukan hal lain. Cahaya ganas melintas di matanya saat dia memadatkan avatar jiwanya di laut kesadarannya dan melambaikan tangannya, memanggil pedang besar di tangannya. Menunjuknya ke arah Starchat di langit. Dia meraung. Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, aku akan menebasmu. Bilah ini adalah bilah pemotong jiwa dan telah dipelihara oleh teknik rahasia Yang Kai, Heaven Breaking Strike, selama bertahun-tahun. Jika bilah ini ditebang, bahkan asal wilayah bintang akan sangat menderita. Niat membunuh memenuhi udara, Yang Kai jelas tidak bercanda. Namun, Starchat tetap tidak bergerak dan terus berkedip. Setiap kali berkedip, kekuatan tak terlihat akan mengganggu laut kesadaran Yang Kai. Tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan dapat mengatakan bahwa Yang Kai baru saja menunjukkan keberanian. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum kehilangan. Yang Kai sangat marah. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Realem urutan ketiga. Namun hanya Starchat yang berani lancang. Tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika dia tidak memiliki Starchat ini, bagaimana dia bisa memperbaiki Starfield? Membuang pedang pembunuh jiwa, Yang Kai membentuk serangkaian segel tangan dan teratai pemanasan jiwa 7 warna di laut kesadarannya berubah menjadi gunung harta karun 7 warna yang jatuh ke atas. Menekan. Gunung harta karun 7 warna terbang ke langit dan melayang di atas Starchat, melepaskan kekuatan penekan besar-besaran. Cahaya Starchat semakin terang. Namun, ketika gunung harta karun 7 warna jatuh, perlahan-lahan didorong ke bawah. Melihat ini, Yang Kai sangat gembira, mengetahui bahwa tindakannya benar. Starchat adalah asal wilayah bintang. Meskipun langka dan berharga, itu tidak unik di dunia ini. Setiap wilayah bintang memiliki asal wilayah bintangnya sendiri. Namun, lotus pemanasan jiwa sama seperti pohon abadi. Itu adalah satu-satunya keberadaan di dunia. Jadi tidak mungkin ada yang kedua. Dari titik ini saja, apakah itu lotus pemanasan jiwa atau pohon abadi? Keduanya jauh lebih berharga daripada asal wilayah bintang. Kenyataan membuktikan bahwa lotus pemanasan jiwa juga memiliki kemampuan untuk menekan Starchats. Di bawah penindasan kekuatan penekan ini, Starchat perlahan ditekan, dan frekuensi berkedip menjadi jauh lebih lambat dan gangguan menjadi lebih jarang. Yang Kai akhirnya menghela nafas lega dan fokus mengaktifkan Soul Warming Lotus, menampilkan efeknya yang tak terbayangkan. Ledakan. Saat Pulau Harta Karun 7 warna turun, seluruh bagan bintang ditekan olehnya dan jatuh ke laut kesadarannya. Air laut di laut kesadarannya terbentuk dari kesadaran ilahi Yang Kai, dan setelah dibungkus oleh air laut, bagan bintang menjadi jauh lebih stabil. Pada saat yang sama,
Yang Kai merasa bahwa hubungannya dengan Star Chat ini menjadi lebih dekat. Relate. Sebelum Yang Kai bisa bersukacita, perubahan lain terjadi. Puluhan ribu sumber bintang berkumpul di tubuh Yang Kai tiba-tiba meletus saat sejumlah besar energi mengamuk di sekujur tubuhnya. Ketika Yang Kai sedang memperbaiki sumber bintang dari bintang awan api, dia sudah memperhatikan bahwa jika ada terlalu banyak sumber bintang di tubuhnya, akan ada kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Pada saat itu, dia telah menggunakan kultivasinya yang kuat untuk secara paksa menekan sumber bintang. Setelah bertahun-tahun mengembara dan menyempurnakan, sumber bintang di tubuhnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada ribuan dari mereka. Dalam sekejap, tubuhnya seperti menjadi medan perang, dengan ribuan anak-anak bertengkar dan berkelahi satu sama lain. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, bahkan jika mereka memiliki kultivasi seorang Master Realem Kaisar, meridian mereka akan cepat rusak dan tubuh mereka akan runtuh. Namun, fisik Yang Kai sangat tangguh, dan setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia selalu fokus pada temper tubuhnya, jadi fisiknya tidak biasa. Ditambah dengan fisik setengah naganya, gerakan kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Hanya sedikit rasa sakit yang menusuk. Avatar jiwa Yang Kai terbang keluar dari laut kesadarannya dan segera menemukan kelainan di tubuhnya. Setelah laut kesadaranku adalah tubuh fisikku, menyempurnakan asal wilayah bintang benar-benar bukan tugas yang mudah. Yang Kai sudah mengantisipasi ini, jadi dia tidak tampak terlalu panik. Sebaliknya, dia cukup bersemangat. Cahaya warna-warni keluar dari pori-porinya dan dalam sekejap, seluruh tubuh Yang Kai tampak bermandikan cahaya warna-warni. Selain itu bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya berwarna biasa, bahkan hidung dan matanya bersinar cemerlang. Sumber bintang sangat berbeda, dan masing-masing memiliki warna yang berbeda. Beginilah Yang Kai memiliki adegan ini. Jika seseorang mengamati dari sini, mereka pasti akan khawatir dia akan segera meledak dan mati. Semua jenis hukum nomologis yang serupa tetapi halus berbenturan dengan keras di tubuhnya. Hukum-hukum ini adalah hukum sumber bintang itu sendiri. Jadi kuantitasnya dengan cepat menyebabkan perubahan kualitatif. Menyebabkan dia kesakitan seolah-olah tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan bocah-bocah ini. Tidak berani menunda. Dia berteriak, transformasi naga. Raungan naga yang keras terdengar saat naga emas raksasa muncul di belakang Yang Kai dan melompat ke tubuhnya. Suara retak terdengar saat tulang terkilir. Tubuh Yang Kai yang agak heroik tampaknya telah dihembuskan oleh napas seseorang dan dengan cepat berkembang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dua tonjolan kecil muncul di dahinya. Dari mana sepasang tanduk naga pendek muncul. Kulitnya yang terbuka ditutupi sisik naga yang kokoh, dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam saat ekor naga tiba-tiba muncul di belakangnya. 13 meter, 16 meter, 33 meter, 50 meter, 60 meter. 66 meter, TL, 20 zang. Dalam sekejap, Yang Kai berubah menjadi monster setengah naga setengah manusia, terisolasi di langit berbintang. Untuk bisa berubah menjadi tubuh naga sepanjang 66 meter adalah kejutan yang cukup menyenangkan. Yang Kai ingat bahwa ketika dia menggunakan seni transformasi naga di Pulau Naga, tingginya hanya 50 meter. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh selusin meter lagi. Meskipun 66 meter tidak banyak, ini adalah perwujudan dari garis keturunan murni klan naga. Dia telah mengkonsumsi begitu banyak bunga darah naga dan pil darah naga di masa lalu. Tetapi dia tidak mampu menyerap semua khasiat obat sekaligus. Banyak khasiat obat yang tersembunyi di dalam daging dan darahnya. Jadi tubuh sepanjang 66 meter ini tidak diragukan lagi adalah hasil dari khasiat obat tersembunyi selama bertahun-tahun. Menghembuskan napas ringan, dua aliran asap putih keluar dari lubang hidungnya. Pada saat ini, semua kultivasinya meletus dan dia tidak lagi menahan diri. Kekosongan bergetar dan runtuh. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas dunia ini. Bahkan jika dia tidak bertarung dengan siapapun, hanya berdiri di sini akan menyebabkan dunia bergetar. Di sekelilingnya, kekosongan itu seperti danau yang bergejolak, beriak karena terus-menerus runtuh dan memperbaiki dirinya sendiri. Permusuhan besar menyelimutinya, kehendak wilayah bintang ini. Di ruang kosong langit berbintang, busur petir tiba-tiba melintas dan radius ribuan kilometer di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi genangan petir. Busur petir berdenyut dan bergabung, dengan cepat berubah menjadi sambaran petir tebal yang melesat ke arah Yang Kai dari segala arah. Yang Kai tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah gila. Tetapi dia tidak mencoba untuk melawan. Membiarkan petir menyambar tubuhnya saat dia fokus untuk menekan energi sumber bintang di tubuhnya. Asteris bergemuruh, asteris. Cahaya di langit berbintang berkedip saat sambaran petir menyambar tubuhnya.
dengan cepat menyebabkan sisik naganya retak dan tubuhnya hangus. Kehendak dan pengecualian wilayah bintang ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, dia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Dan sekarang dengan tubuh setengah naganya, bahkan jika dia menderita beberapa kerusakan, dia dapat dengan cepat pulih. Guntur meraung selama 1 jam penuh saat sosok Yang Kai menjadi lebih tegak. Di tubuh setengah naganya yang tingginya 66 meter, ribuan sumber bintang masih saling bentrok. Cahaya meledak dari pori-porinya saat berbagai jenis energi hukum saling bertabrakan. Tiba-tiba, kekuatan petir menjadi jauh lebih lemah dan busur petir di sekitar mereka juga berkurang. Mata Yang Kai berkedip saat dia mendengus dingin. Jika dia tidak memiliki sumber bintang, jika dia tidak bekerja keras selama 10 tahun terakhir, dia pasti tidak akan berani melepaskan semua kekuatannya seperti ini. Karena satu-satunya hasil dari melakukannya adalah dia menjadi didorong keluar dari dunia ini atau dihancurkan berkeping-keping oleh dunia ini. Namun, karena sumber bintang telah ditekan olehnya dan karena kerja kerasnya selama bertahun-tahun, auranya telah lama menginfeksi seluruh wilayah bintang. Bahkan jika kehendak dunia menyadari gerakannya sekarang dan ingin mengusirnya, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan langit dan bumi adalah membuatnya lebih menderita dan membuatnya mundur. Bagaimana Yang Kai bisa mundur? Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun hanya untuk memperbaiki wilayah bintang ini. Dan sekarang setelah hasilnya ada dalam genggamannya, bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Dalam pertarungan antara dua pihak, satu pihak harus mundur. Dan Yang Kai percaya bahwa itu pasti bukan dia. Melemahnya petir di depannya tidak diragukan lagi merupakan pertanda terbaik. Dan itu bahkan membuat Yang Kai agak tidak puas karena dia tidak menyangka dunia ini menunjukkan kelemahan begitu cepat. Yang Kai tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Samar-samar, dia merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak menemukan apapun. Di satu sisi, dia menekan ribuan sumber bintang di tubuhnya. Mencoba menenangkan mereka sementara di sisi lain, dia fokus pada persepsinya. Benar saja, sesuatu mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan riak muncul di udara. Pada saat tertentu, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di kehampaan 1000 kilometer di depannya. Seolah-olah langit berbintang telah dilebur oleh sesuatu, dan monster raksasa melompat keluar darinya. Pada saat yang sama makhluk raksasa ini muncul, suara aneh terdengar. Suara ini tidak tajam atau kuat, tetapi dipenuhi dengan semacam perasaan melamun. Sekilas, itu terdengar seperti tangisan sedih lumba-lumba, penuh dengan keputusasaan dan kerinduan akan hidup. Tapi itu jelas bukan suara yang bisa dibuat oleh lumba-lumba. Tubuh makhluk raksasa itu juga tampak seperti lumba-lumba. Tetapi itu adalah lumba-lumba raksasa yang ribuan kali lebih besar. Starry Sky adalah lautannya, dan Void adalah rumahnya. Binatang kekosongan mengejutkan, mata Yang Kai melebar saat dia mengenali identitas makhluk raksasa ini. Itu sebenarnya adalah binatang Void yang mengejutkan. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Dia pernah melihat Shocking Void Beast sekali di tahun-tahun awalnya dan bahkan membunuh satu untuk mendapatkan core-nya. The Shocking Void Beast dapat dianggap sebagai binatang sisa kuno dan secara bawaan mahir dalam kekuatan ruang. Selain itu, kemahiran ini adalah kemampuan bawaan yang tertanam dalam tulang seseorang. Dikabarkan bahwa itu dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara berbagai dunia tanpa hambatan. Energi Void yang membuat orang pucat saat menyebutkannya adalah sumber pertumbuhan mereka, dan tempat yang paling mereka sukai adalah Void Crack, di mana mereka bisa menelan Void Ki sebagai nutrisi untuk pertumbuhan mereka. Karena alasan inilah Shocking Void Beast jarang terlihat, karena sebagian besar waktu mereka berenang melalui celah-celah kekosongan, sehingga sulit untuk melihat mereka di dunia biasa. Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa Void Shocking Beast akan muncul saat ini. Tidak, itu adalah Raja Binatang Void mengejutkan. Yang Kai membandingkannya dengan ingatannya sendiri dan dengan cepat menemukan bahwa ini bukan Void Shocking Beast biasa, tetapi Space Shocking Beast King dengan tubuh sebesar gunung. Suara seperti mimpi terdengar lagi. Dan terlepas dari apakah Yang Kai mau atau tidak, itu berdering di telinganya, menyebabkan dia merasa pusing lagi. Adapun Void Shocking Beast King, dengan kepakan lembut ekornya, ruang di sekitarnya beriak dan melompat 1000 kilometer, tiba tidak jauh dari Yang Kai dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga Yang Kai hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Di depan Void Shocking Beast King ini, tubuh naga raksasa setinggi 66 meter itu seperti debu dan gunung raksasa. Yang Kai juga merasakan gunung menekannya, membuatnya sulit bernapas. Di sisi lain, Void Shocking Beast King sepertinya tidak memperhatikannya sama sekali. Itu membuka mulutnya yang besar dan membukanya seperti koridor Void, menghubungkan ke ruang yang kacau dan kosong.
Pada saat berikutnya, itu akan menelan Yang Kai utuh. Tidak mungkin bagi Void Shocking Basking untuk muncul di sini tanpa alasan, apalagi menemukannya. Meskipun kuat, itu tidak terkalahkan. Aura Yang Kai pancarkan tidak lemah. Jadi selama itu masuk akal, itu tidak akan bisa langsung mengisi dan membuka mulutnya untuk menelannya utuh. Pada saat ini, Yang Kai merasakan kebencian yang mendalam dari dunia ini. Alasan mengapa Void Shocking Base muncul di sini dan sepertinya menyerbu ke arahnya pasti karena bimbingan dunia ini. Melemahnya kekuatan Thunderpon hanya untuk mempersiapkan gerakan pembunuhan yang lebih kuat. Seperti kata pepatah, langit dan bumi kejam dan tanpa ampun, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Jika ada waktu lain, Yang Kai tidak akan keberatan melawan Void Shocking Basking ini dan bahkan mungkin membunuhnya untuk mendapatkan inner core-nya. Inti dalam dari Void Shocking Basking ini benar-benar bermanfaat untuk kultivasi Space Force-nya. Tetapi hari ini dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi dia hanya bisa melepaskannya untuk sementara. Dengan lambaian tangannya, sebuah Moonblade raksasa tiba-tiba terbentuk. Dengan tubuh 66 meternya saat ini, bagaimana mungkin Moonblade yang dia padatkan menjadi kecil? Jika dia benar-benar menebas, bahkan Void Shocking Basking di depannya ini tidak bisa mengabaikannya. Dengan pisau bulan di tangannya, Yang Kai menyembunyikan dirinya dan tidak menyerang. Pada saat yang sama, Void Shocking Basking mendekat. Tampaknya telah merasakan sesuatu. Sosok Void Shocking Basking tiba-tiba berhenti. Sulit membayangkan bagaimana ia bisa dengan bebas mengendalikan tubuhnya yang besar. Dari gerakan ekstrim hingga keheningan ekstrim dalam sekejap. Kemudian, kedua mata di atas kepalanya melirik ke bawah ke arah tempat Yang Kai berdiri. Huff, lubang hidung Yang Kai berkobar saat aura pedang bulan di tangannya menjadi lebih berbahaya. Mulut Void Shocking Basking tiba-tiba tertutup seolah-olah baru saja menemukannya. Matanya berkedip dengan cahaya seperti manusia. Yang Kai mengangkat dagunya ke arah itu. Tampaknya siap untuk bertarung jika tidak mundur. Kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, saling menatap di langit berbintang selama lebih dari 10 napas sebelum Void Shocking Basking tiba-tiba melompat dan terbang melewati kepala Yang Kai. Sosok raksasa itu tampaknya telah jatuh ke danau yang tak terlihat dan meleleh ke dalam kehampaan. Dengan cepat menghilang. Hanya menyisakan koridor void raksasa yang perlahan menutup. Yang Kai menghela nafas lega dan menyebarkan kemampuan luar angkasanya. Sama seperti bagaimana Void Shocking Basking telah menemukan bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Yang Kai juga menyadari betapa sulitnya orang ini untuk dihadapi. Pada saat kritis untuk menyempurnakan wilayah bintang, bagaimana dia bisa bersedia menimbulkan masalah? Mundurnya Void Shocking Basking adalah hasil terbaik. Kalau tidak, jika mereka bertarung, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh Raja Binatang Buas yang mengejutkan Void ini, tetapi usahanya untuk memperbaiki wilayah bintang kemungkinan akan gagal. Apa gerakan lain yang kamu miliki? Yang Kai tertawa saat dia mencengkeram pinggangnya dan mengarahkan jarinya ke langit. Pada saat yang sama, Yang Kai memperhatikan bahwa puluhan ribu sumber bintang di tubuhnya juga telah mereda. Penemuan ini membuatnya cukup bahagia. Sepertinya, setelah semua yang baru saja terjadi, kehendak dunia ini menunjukkan tanda-tanda pengakuan dengannya. Ini adalah yang terbaik. Yang Kai adalah orang yang bijaksana. Jadi dia secara alami tidak bisa melakukan apapun untuk merangsang kehendak langit dan bumi. Tanpa ragu-ragu, dia menutup matanya dan mulai memperbaiki sumber bintang. Seiring berjalannya waktu, tubuh Yang Kai berangsur-angsur menyusut. Tetapi cahaya yang memancar dari kulitnya menjadi kurang. Tanda yang jelas bahwa penyempurnaan berjalan dengan baik. Pada titik tertentu, sinar cahaya terakhir memudar dan Yang Kai kembali ke penampilan aslinya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Jejak kelelahan muncul di wajahnya. Tetapi semangatnya sangat bersemangat. Penyempurnaan belum selesai, jadi hanya ada satu langkah yang tersisa. Dia merentangkan tangannya dan berteriak, "Ayo pulang." Ribuan sinar cahaya tiba-tiba meluap dari seluruh tubuhnya, berubah menjadi kelompok sumber bintang yang melayang di sekitarnya beberapa kali sebelum berkedip. Selama bertahun-tahun, dia telah menyempurnakan sumber bintang di mana-mana untuk mengubah seluruh wilayah bintang menjadi potongan puzzle sehingga akan lebih mudah baginya untuk memperbaikinya pada akhirnya. Sekarang, membiarkan sumber bintang ini pergi juga merupakan langkah terakhir. Penindasan sederhana tidak dapat mencapai apapun. Hanya pengakuan sejati yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi satu sama lain. Ribuan sumber bintang terbang ke segala arah, menghilang dalam sekejap mata. Dengan Yang Kai di tengah, seolah-olah hujan meteor telah turun ke Starfield. Sumber bintang terakhir yang tersisa terbang di sekelilingnya, dipenuhi dengan kerinduan dan ketergantungan. Sumber bintang dari Shadowwood Star. Itu tidak segera pergi seperti sumber bintang lainnya, malah tertinggal, tampaknya memiliki pikirannya sendiri.
Yang Kai tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya. Sumber bintang di tangannya mulai menggeliat dan berubah. Pergi, Yang Kai berkata dengan lembut sebelum sumber bintang dari Shadowed Star berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Shadowed Star. Datang, Yang Kai berteriak di dalam hatinya saat dia menutup matanya dan membenamkan kesadaran ilahi ke dalam laut kesadarannya. Pulau Harta Karun 7 berwarna berubah kembali menjadi teratai pemanasan jiwa dan melepaskan penindasannya terhadap Star Chat. Star Chat perlahan bangkit dari Consciousness Sea dan terjalin dengan Divine Consciousness Yang Kai. Dengan ledakan keras, Yang Kai merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Melihat sekeliling, bagan bintang sekali lagi tergantung tinggi di langit di atas laut kesadarannya. Dan ketika dia melihat ke atas, langit dipenuhi bintang. Namun, Star Chat ini sangat berbeda dari hari itu. Meskipun itu telah ditempatkan di laut kesadaran Yang Kai dan bisa berguna baginya, itu tidak benar-benar miliknya. Tapi sekarang, Star Chat ini sudah menjadi miliknya. Setiap inci dari Star Chat ini mengandung auranya. Jadi begitulah. Setelah sepenuhnya menyempurnakan Star Chat, Yang Kai tiba-tiba mendapatkan pemahaman baru. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa Great Desolate Starfield mampu menyerang Heng Luo Starfield. Itu karena dia, kembali ketika dia pergi ke batas bintang, dia telah mengambil bagan bintang, yang juga telah mengambil energi asal dari wilayah bintang ini. Tanpa energi asal, penghalang wilayah bintang yang semula tak tertembus menjadi agak lemah. Cacat yang tampaknya tidak signifikan inilah yang membentuk saluran yang menghubungkan Great Desolate Starfield dan Heng Luo Starfield, yang memungkinkan para pembudidaya dari Great Desolate Starfield untuk menyerang. Yang Kai menggaruk kepalanya, merasa agak malu. Para pembudidaya dari Great Desolate Starfield telah menyerbu dan membunuh banyak orang, membawa bencana bagi banyak bintang kultivasi. Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa akan ada alasan untuk ini. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa merasa malu. Menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Hati Yang Kai melonjak ketika dia mencoba merasakan perasaan menjadi master wilayah bintang. Itu agak mirip dengan perasaan menjadi penguasa Shadowed Star. Dengan satu pemikiran, semuanya berada di bawah kendalinya. Tetapi kisaran ini ribuan kali lebih besar. Kesadaran Yang Kai terus memancar keluar, memungkinkannya merasakan semua yang dia inginkan. Segera, dia melihat benua Tongsuan. Setelah bertahun-tahun, benua Tongsuan memang telah pulih sedikit. Pada tahun-tahun awal, tidak ada jejak makhluk. Dengan 108 Profound Heavenly Spirit Formation dan Xianing Chang secara pribadi mengawasinya, 10 tahun sudah cukup bagi benua Tongsuan untuk pulih. Namun, ini masih jauh dari cukup. Fondasi benua Tongsuan lebih lemah dari bintang kultivasi lainnya untuk memulai, sehingga tidak dapat menghasilkan pembudidaya yang kuat. Alasan mengapa Yang Kai sangat ingin memperbaiki asal wilayah bintang dan menjadi master wilayah bintang sebagian karena dia membutuhkannya, tetapi juga karena benua Xianing Chang dan Tongsuan. Hanya dengan menjadi master wilayah bintang, dia dapat meminjam kekuatan seluruh wilayah bintang untuk membawa manfaat besar bagi benua Tongsuan, memungkinkan Xianing Chang untuk naik status. Sekarang adalah waktu untuk bereksperimen. Yang Kai berdiri di tempat, melambaikan tangannya. Benua Tongsuan, Tanah Suci 9 Surga. Xianing Chang sedang berbicara dengan Sui Yue. Sejak akhir perang 3 tahun lalu, seluruh wilayah bintang telah kembali normal dan tidak perlu khawatir diserang oleh musuh yang kuat. Kamar dagang Heng Luo dan serikat pedang keduanya sedang dibangun kembali. Adapun Valet Star, tidak ada Valet Star di wilayah bintang ini lagi. 3 kekuatan besar telah digantikan oleh Sekte Surga Tinggi dan telah menjadi kekuatan paling kuat. Aura Xianing Chang telah kembali normal dan tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Kulitnya kemerahan dan auranya tertahan. Jelas, dia telah mencapai puncak Origin King Realm urutan ketiga. Dan Sui Yue juga tidak lemah. Meskipun dia bukan master bintang, dia memiliki fisik khusus dan sumber daya yang cukup, sehingga kemajuan kultivasinya secara alami tidak kalah dengan yang lain. Tiba-tiba, Xianing Chang mengangkat kepalanya dan melirik keluar, sepertinya merasakan sesuatu. Apa yang salah? Sui Yue bertanya dengan curiga. Ini, Xianing Chang berdiri dan melangkah maju, tiba di luar aula. Sui Yue juga melayang dan berdiri di sampingnya. Kedua pasang mata itu memandang ke arah langit dan langsung tercengang. Di bawah langit biru dan matahari putih, garis-garis cahaya bisa terlihat melesat melintasi langit. Setiap seberkas cahaya mengandung jumlah energi yang tak terbayangkan dan jatuh seperti meteor. Wajah Sui Yue mau tidak mau menjadi pucat. Meskipun dia jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan membunuh meteor-meteor ini. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang jatuh, benua Tongsuan akan mengalami kerusakan parah. Tetapi sejauh yang dia bisa lihat, ada lebih dari satu. Langit dipenuhi dengan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka tidak hanya melihat ini, tetapi semua makhluk hidup di benua Tongsuan juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Ekspresi Xian Ningchang menjadi serius. Dan saat dia akan mengaktifkan sumber bintangnya untuk memblokir serangan ini, dia tiba-tiba melihat awan besar di langit berubah dan berubah menjadi wajah manusia yang jernih. Ah, Xian Ningchang berteriak. Suami, Sui Yue juga tercengang. Wajah yang dibentuk oleh awan tidak diragukan lagi adalah wajah Yang Kai. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh dia dari mereka berdua, dia sepertinya bisa melihatnya, tersenyum padanya dan bahkan mengedipkan matanya. Pada saat ragu-ragu itu, dia kehilangan kesempatan untuk mencegat. Terlebih lagi, saat dia melihat wajah Yang Kai, Xian Ningchang tahu bahwa ini adalah perbuatan Yang Kai, jadi dia tidak mencoba menghentikannya. Namun, dia sangat ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Momentum penghancur dunia ini tidak palsu. Meteor itu jatuh ke tanah, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun, malah menghilang secara diam-diam. Aliran cahaya jatuh lurus menuju tanah suci 9 surga, memenuhi penglihatan semua orang dengan cahaya. Ketika cahaya menghilang, energi dunia di tanah suci 9 surga menjadi lebih padat, dan ada hal-hal lain yang diam-diam berubah. Persepsi Xian Ningchang adalah yang terdalam. Sebagai Master Bintang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hukum dunia benua Tongsuan secara bertahap menjadi lebih lengkap dan lebih solid. Serangkaian hukum yang lebih lengkap berarti bahwa seorang kultivator yang lebih kuat dapat dilahirkan dan dapat menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Seluruh planet dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan, menyebabkan Xian Ningchang merasakan kegembiraan. Ningchang, ini, Sui Yue melihat senyumnya dan mau tak mau bertanya. Dia berhasil, Xian Ningchang menjawab. Sui Yue tiba-tiba menyadari saat cahaya aneh melintas di matanya yang indah. Akhirnya berhasil? Setelah pergi 10 tahun yang lalu, tidak ada berita tentang dia. Tetapi dia kadang-kadang mendengar bahwa seseorang telah melihat Yang Kai di Starfield. Tidak ada yang mencarinya. Semua orang tahu dia sedang sibuk dengan sesuatu. Namun, dia tidak berharap dia berhasil hanya dalam 10 tahun. Kelainan benua Tongsuan saat ini adalah penjelasan terbaik. Hanya dengan berhasil menyempurnakan wilayah bintang dan menjadi master wilayah bintang, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menarik kekuatan bintang-bintang dari luar angkasa untuk mengubah benua Tongsuan. Bisa dikatakan modifikasi semacam ini bukan tanpa biaya. Promosi benua Tongsuan adalah dengan mengorbankan kekuatan dari tempat lain. Tetapi karena itu menyangkut Xian Ningchang, bagaimana Yang Kai bisa pelit? Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Yang Kai merasa ada yang tidak beres. Di laut kesadarannya, ada titik hitam seukuran kepalan tangan di star chart-nya. Titik tinta ini terlihat sangat familiar, seperti pemandangan yang dilihat Yang Kai ketika dia pertama kali tiba di benua Tongsuan. Sekarang, pikiran Yang Kai mirip dengan asal wilayah bintang. Jadi dia segera merasakan kebencian yang kuat dari titik tinta ini. Selain itu, jika dia tidak salah, lokasi titik hitam ini seharusnya menjadi hubungan antara wilayah bintang Hengluo Star Territory yang hebat. Tempat ini sangat penting, dan Yang Kai telah mengirim keluarga Li Jiao untuk menjaganya 10 tahun yang lalu. Dia mengira tempat ini akan aman. Tetapi setelah sepenuhnya menyempurnakan Star Chart hari ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan satu pemikiran, bidang penglihatannya tampak melayang melintasi jarak 100 juta kilometer, langsung mendekati titik hitam. Melihat ini, Yang Kai terkejut. Ruang dalam radius 1 juta kilometer sebenarnya telah menjadi lubang hitam besar yang tak terbayangkan. Segala sesuatu yang ada di langit berbintang ini telah menghilang, termasuk banyak bintang mati. Tidak hanya itu, tepi lubang hitam terus meluas dengan kecepatan tetap, mengubah semua yang disentuhnya menjadi ketiadaan. Seolah-olah kegelapan melahap wilayah bintang ini. Yang Kai menjadi marah. Dia telah menyempurnakan asal wilayah bintang dan menjadi master wilayah bintang. Dengan kata lain, seluruh wilayah bintang ini adalah halaman belakang rumahnya. Tidak peduli apa kegelapan ini, itu menyerang wilayahnya. Sebagai master wilayah bintang, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Bagaimana dengan bocah tua Li Jiao itu? Yang Kai telah mengirimnya ke sini untuk menjaga tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memberitahunya tentang masalah sebesar itu? Bahkan jika dia telah berlari selama bertahun-tahun dan tidak punya tempat tinggal. Jika dia benar-benar ingin menemukannya, bagaimana mungkin dia tidak menemukannya? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menggerutu di dalam hatinya saat sosoknya berkedip dan segera tiba di tepi lubang hitam raksasa. Melihatnya dari jarak dekat, Yang Kai bisa memahami betapa mengerikannya lubang hitam ini. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan, tidak lebih dari celah di kehampaan. Kegelapan yang seperti gelombang perlahan menyebar, mengasimilasi semua yang dilaluinya.
Yang Kai merasa seperti dia perlahan kehilangan wilayahnya. Dengan ekspresi serius, Yang Kai mulai berkomunikasi dengan Starchat, menyebabkannya bersenandung dan memancarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah telah menerima semacam inspirasi. Pada saat ini, kegelapan yang mendorong ke arah mereka tiba-tiba melambat secara signifikan. Melihat ini, Yang Kai mengangkat alisnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Dan sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Baru saja, dia hanya ingin mencoba dan menghentikan kegelapan menyebar. Tetapi setelah berkomunikasi dengan Starchat, dia tidak menyangka itu benar-benar memiliki efek. Dia segera mengerti bahwa karena dia adalah master wilayah bintang, kehendaknya adalah kehendak wilayah bintang. Dengan satu pemikiran, dia bisa beresonansi dengan Starfield. Dengan jawaban ini, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu dan fokus untuk berkomunikasi dengan Starchat, menggunakan kekuatan seluruh Starfield untuk menghentikan penyebaran kegelapan. Dalam sekejap mata, kegelapan di sekitarnya melambat dan secara bertahap berhenti berkembang. Yang Kai tidak puas dan malah berteriak, "Enyahlah!" Dengan dorongan tangannya, energi dunia yang tak terlihat menekan ke arahnya dari segala arah, menyebabkan batas gelap menyusut kembali beberapa puluh kilometer. Di tempat di mana kegelapan telah surut, segala sesuatu yang telah ditelan telah dipulihkan. Yang Kai bisa dengan jelas melihat meteor raksasa perlahan muncul dari kegelapan, benar-benar menampakkan dirinya. Penemuan ini membuatnya cukup bahagia. Baru saja, dia berpikir bahwa tempat-tempat yang ditelan oleh kegelapan tidak akan ada lagi. Tetapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Meskipun tempat-tempat itu telah ditelan, semuanya masih utuh. Hanya saja tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya dengan mengusir kegelapan, penampilan aslinya dapat terungkap. Apa kegelapan ini? Saat Yang Kai mengusir mereka, dia memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dari kegelapan, dia bisa melihat kehendak dunia yang bukan milik wilayah bintang Heng Luo. Kehendak dunia ini mirip dengan wilayah bintang Heng Luo, seolah-olah kegelapan adalah dunia lain. Tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Mungkinkah ada dunia lain yang menyerang wilayah bintang Heng Luo? Apakah dunia itu adalah Great Desolate Starfield? Lagi pula, tempat ini terhubung kedua wilayah bintang. Jadi jika wilayah bintang sunyi besar mencoba menelan wilayah bintang Heng Luo, itu akan masuk akal. Dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa agak lega. Jika dia tidak memperbaiki Starchat dan menjadi master wilayah bintang, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi situasi saat ini. Invasi antar dunia bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan kultivasi seseorang. Jadi dia harus mengandalkan kekuatan dunianya sendiri untuk menahan melahap semacam ini. Ada perasaan samar bahwa alasan dia bisa memperbaiki Starchat dengan sangat lancar kemungkinan terkait dengan situasi saat ini. Wilayah bintang Heng Luo jelas ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan invasi ini. Makan makananku dan ludahkan semuanya. Yang Kai baru saja menjadi master wilayah bintang dan bersemangat tinggi. Jadi bagaimana dia bisa takut dengan rintangan kecil di depannya ini? Kekuatan Starfield ditarik keluar dan didorong menuju kegelapan. Kegelapan tidak mampu melawan dan terpaksa mundur. Langit berbintang yang telah ditelan oleh kegelapan juga kembali. Dan dengan kekuatan Yang Kai, kecepatan di mana kegelapan surut juga menjadi lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, kegelapan telah mundur ribuan kilometer. Namun, dibandingkan dengan wilayah yang diserbunya, jarak 10.000 kilometer ini bukanlah apa-apa. Tapi itu masih awal yang baik. Yang Kai percaya bahwa seiring berjalannya waktu, kecepatan di mana dia memulihkan tanahnya yang hilang akan menjadi lebih cepat. Ini memang kasusnya. Seluruh wilayah bintang Heng Luo tampaknya telah menyadari niat Yang Kai, dan asal wilayah bintang bekerja sama dengannya tanpa syarat, memberinya kekuatan yang mengguncang dunia. 100.000 kilometer, 200.000 kilometer, 1 juta kilometer. Kegelapan jelas telah menyusut, dan pada tingkat ini, Yang Kai akan dapat mengambil semua yang hilang dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, pada saat ini, rambut Yang Kai berdiri ketika rasa krisis yang luar biasa menyelimutinya. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap kegelapan di depannya. Itu adalah kekosongan yang kacau di mana tidak hanya tidak ada vitalitas, tetapi bahkan tidak ada benda mati. Namun Yang Kai sangat percaya bahwa krisis ini datang dari kegelapan. Sinar cahaya tiba-tiba meledak dari matanya dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Yang Kai mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit cahaya. Cahaya terus bergetar seolah-olah itu hidup. Yang Kai mengatupkan giginya. Taringnya yang tajam berubah menjadi pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan. Dengan suara retak, suara sesuatu yang dihancurkan terdengar, dan perjuangan di mulutnya segera mereda. Pah, Yang Kai meludahkan benda itu dan menangkapnya. Matanya menyipit.
Itu adalah pisau terbang yang berbentuk indah. Panjangnya sekitar 1 kaki dan bersih. Tetapi pada saat ini, ada deretan bekas gigi di atasnya. Dan juga ada banyak retakan. Gigitan Yang Kai telah menghancurkan semangat pisau terbang ini. Ini, mata Yang Kai hampir keluar. Artefak Kaisar? Benda yang menyerangnya dari kegelapan ini sebenarnya adalah artefak Kaisar, meskipun spiritualitasnya rusak dan tertutup retakan. Yang Kai tidak buta. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali artefak Kaisar? Bahkan ada jejak Kaisar Qi di belati terbang. Melihat ke dalam kegelapan, mata Yang Kai terbakar seperti api. Bagus. Dia mengira invasi kedua dunia ini tidak lebih dari bencana alam. Tapi sekarang itu sebenarnya bencana buatan manusia. Mustahil bagi artefak Kaisar belati terbang ini untuk menyerangnya tanpa alasan. Dari sisa Kaisar Qi, jelas bahwa seseorang ingin membunuhnya dari dunia lain. Dan orang yang melakukannya pastilah seorang Master Realm Kaisar. Bahkan Yang Kai tidak dapat menggunakan serangan pemisahan dunia sekarang. Penghalang antara dunia terlalu kuat. Hanya Kaisar Agung yang bisa memiliki kemungkinan seperti itu. Namun, sekarang Heng Luo Starfield dan Great Desolate Starfield tidak sepenuhnya terpisah. Kegelapan adalah tempat di mana kedua dunia terhubung. Jadi tidak sulit bagi musuh potensial untuk menyelinap ke arahnya. Adapun alasannya, itu tidak lain adalah dia yang menghentikan invasi Great Desolate Starfield. Sebuah ide berani muncul di benak Yang Kai. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia cukup yakin. Akhirnya menarik, dia tidak bisa menahan senyum lebar saat dia menatap kegelapan. Seolah-olah dia bisa melihat menembus penghalang dunia dan melihat musuh kuat yang tersembunyi di dunia lain. Sejak dia kembali ke Starfield, meskipun dia telah ditolak oleh surga dan bumi, musuh yang dia temui semuanya adalah ikan dan udang kecil yang lemah, tidak mampu menahan bahkan beberapa pukulan darinya. Sekarang musuh yang begitu kuat tiba-tiba muncul. Semangat juangnya yang telah lama hilang melonjak. Tidak sopan untuk tidak membalas. Ambil ini. Dengan lambaian tangannya, sebuah Moonblade raksasa muncul. Dia tidak langsung menyerang, malah terus-menerus menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Moonblade bersenandung. Tampaknya di ambang kehancuran. Tetapi di bawah kendali Yang Kai, itu lebih stabil dari sebelumnya. Setelah waktu yang lama, Yang Kai mengangkat matanya dan melemparkan belati yang patah ke dalam kegelapan sebelum menebas dengan Moonblade. Diam-diam, pisau terbang dan pisau bulan menghilang. Di Great Desolate Starfield, di Starry Sky yang tak berujung, pemandangannya persis sama dengan Yang Kai, kegelapan besar melonjak. Di tepi kegelapan, seorang pria parubaya berwajah pucat menatap ke depan dengan cemberut. Tiba-tiba, belati terbang muncul di kegelapan. Dia dengan santai mengangkat tangannya dan meraih pisau terbang. Tetapi sebelum dia bisa menyelidiki situasi pisau terbang, pisau bulan hitam legam menebas ke arahnya. Dia bukan orang yang ceroboh. Tetapi dia tidak menyadarinya sampai Moonblade tepat di depannya. Alasan utamanya adalah karena Moonblade ini terlalu aneh. Itu benar-benar sunyi, seperti kegelapan, membuatnya sulit untuk dideteksi. Merasakan kekuatan pedang bulan yang mengerikan, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi dia tidak panik. Tiba-tiba, pisau terbang muncul di tangannya, persis sama dengan yang digunakan Yang Kai untuk mencegatnya. Dia mengangkat pisau terbang tinggi ke udara, dan dengan kilatan cahaya, itu berubah menjadi pisau raksasa dan menebas. Saat Moonblade runtuh, alis pria parubaya itu berkedut dan jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru mundur. Namun, itu sudah terlambat. Moonblade meledak dan kekuatan ruang meletus, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Retakan ini tidak diatur secara tidak teratur, melainkan membentuk 3 karakter besar di depan matanya. Persetan ibumu. Kemampuan ilahi luar angkasa, pria parubaya itu berseru kaget, menunjukkan ekspresi kaget, tidak peduli dengan penghinaan Yang Kai. Alasan utamanya adalah bahwa Space Divine Ability terlalu tidak terduga dan sulit untuk dikembangkan. Selain itu, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menggunakan kemampuan ilahi luar angkasa sedemikian rupa menjadi bukan siapa-siapa? Mungkinkah itu dia? Sosok seseorang muncul di benak pria parubaya itu. Jika orang di seberangnya sesuai dengan harapannya, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Reputasi Beasley Great Emperor dari Pulau Spirit Base tidak bisa diabaikan. Orang itu adalah seorang jenderal di bawah Base Martial Great Emperor Mo Huang. Jadi jika mereka benar-benar bertarung, itu akan sangat merepotkan. Namun, dia belum pernah mendengar tentang hubungan antara orang ini dan wilayah bintang bidang bawah. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di wilayah bintang Heng Luo? Dia tiba-tiba teringat keluarga 3 orang yang telah tersapu ke dunia ini 3 tahun lalu. Awalnya, dia tidak memperhatikan mereka. Tetapi sekarang sepertinya sudah waktunya untuk berbicara dengan mereka.
Mungkin dia bisa belajar beberapa informasi dari mereka. Sebelum kegelapan, Yang Kai menunggu. Setelah menunggu sepanjang siang dan malam, dia tidak melihat tanda-tanda serangan balik pihak lain. Jadi dia langsung merasa bosan. Dia tidak tahu apakah Moonblade miliknya telah melukai pihak lain. Tetapi seharusnya tidak. Meskipun penghalang antara dua wilayah bintang telah melemah, memungkinkannya untuk menggunakan serangan dunia terpisah. Kekuatannya jelas tidak besar. Jadi bagaimana pihak lain dapat dengan mudah terluka? Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bergerak. Yang Kai tidak ingin terlalu memikirkannya. Karena pihak lain tidak mengambil tindakan, dia dapat yakin dan memulihkan wilayah bintangnya. Kegelapan terus mundur, memperlihatkan langit berbintang yang telah ditelan. Pada saat tertentu, mata Yang Kai berkedip saat dia menyeringai. Kamu punya nyali. Mengulurkan tangannya, Yang Kai meraih sosok di depannya. Dan sesosok tiba-tiba jatuh dari kegelapan yang tak berujung. Yang Kai mengerutkan kening. Tetapi ketika dia melihat sosok itu, dia segera menarik tangannya dan menariknya ke arahnya. Yukin, Yang Kai menatap gadis kecil di depannya dan sedikit mengernyit. Lu Yukin tidak terluka, tapi wajahnya sangat pucat, jelas ketakutan akan sesuatu. Pupil matanya melebar saat dia gemetar. Yang Kai memanggil 2 kali, tetapi dia tidak menjawab. Yang Kai tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya untuk menenangkannya. Setelah waktu yang lama, Lu Yukin akhirnya pulih. Matanya berangsur-angsur fokus saat dia melihat wajah Yang Kai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menangis. Air mata mengalir di wajahnya. Kenapa kamu datang dari sana? Di mana orang tuamu? Yang Kai merasakan sedikit kegelisahan. Tuan Yang, tolong selamatkan ayah dan ibuku. Jantung Yang Kai berdetak kencang ketika dia bertanya, di mana mereka? Aku mohon, tolong selamatkan mereka. Lu Yukin meraih lengan Yang Kai dan terisak. Bicaralah dengan benar, jangan menangis, Yang Kai menghibur. Setelah waktu yang lama, Lu Yukin menjadi tenang dan mulai menceritakan peristiwa beberapa tahun terakhir. Pada hari tertentu 3 tahun yang lalu, koridor Void yang menghubungkan wilayah bintang Hengluo dan wilayah bintang besar yang sunyi tiba-tiba meletus, menelan keluarga 3 orang dalam kegelapan. Pada saat mereka sadar kembali, mereka bertiga telah tiba di langit berbintang yang lain. Kemudian, mereka mengetahui bahwa wilayah bintang ini sebenarnya adalah wilayah bintang besar yang sunyi. Namun, dengan Li Jiao dan Lu Sanyang, 2 keberadaan yang telah melampaui wilayah bintang, keluarga mereka tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan kembali. Sehari yang lalu, seorang pria parubaya tiba-tiba menemukan mereka dan mengobrol dengan Li Jiao untuk waktu yang lama. Lu Yukin tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi pada akhirnya, pria parubaya itu meraihnya dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Siapa nama pria itu? Yang Kai tahu bahwa ada seorang pria di sisi lain kegelapan yang melahap wilayah bintangnya. Sekarang Lu Yukin mengatakan ini, dia menyadari bahwa tebakannya benar. Lu Yukin menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah bertemu pria ini sebelum kemarin dan hanya tahu bahwa bahkan orang tuanya tidak cocok untuknya. Ketika dia menangkapnya, orang tuanya telah mencoba menghentikannya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Apa yang dia katakan? Yang Kai terus bertanya. Karena orang ini telah melemparkan Lu Yukin kembali. Jelas dia ingin dia menyampaikan pesan. Lu Yukin berkata, dia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa jika kamu ingin orang tuaku hidup, kamu harus menyerahkan asal wilayah bintang. Mata Yang Kai berkedut. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Meskipun hubungannya dengan Li Jiao cukup baik selama bertahun-tahun, itu tidak sampai pada titik di mana Li Jiao dapat digunakan sebagai pion untuk melawannya. Jika Suyan dan yang lainnya ditangkap, Yang Kai mungkin akan mempertimbangkannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar menyerahkan asal wilayah bintang, apakah pihak lain akan tetap menepati janji mereka untuk membebaskannya? Setelah kehilangan asal wilayah bintang, Yang Kai tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan pihak lain, dan wilayah bintang Hengluo akhirnya akan ditelan. Apakah orang itu mengirim Lu Yukin kembali untuk menyampaikan pesan hanya untuk membuatnya jijik? Tuan Yang, Lu Yukin memandang Yang Kai dengan memohon. Aku akan mengirimmu kembali dulu. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan orang tuamu. Yang Kai menepuk bahunya dan membagi sebagian perhatiannya untuk terus menekan kegelapan. Dengan kilatan sosoknya, dia dengan cepat terbang menuju Shadowwood Star. Wilayah bintang sangat luas, dan siapapun yang berada di dalamnya perlu menghabiskan banyak waktu bepergian. Tetapi Yang Kai sekarang adalah tuan wilayah bintang. Jadi tentu saja dia memiliki semacam kenyamanan yang tidak dimiliki orang lain. Dengan satu pikiran, dia bisa melakukan perjalanan 10 juta kilometer. Setelah beberapa lompatan,
Dia melihat Shadow World Star dan dalam sekejap muncul di High Heaven Sect. Aliran cahaya terbang keluar dari puncak roh tertentu. Itu adalah Su Yan, yang telah merasakan kembalinya Yang Kai. Dan di bawah kepemimpinannya, semua Master Sekte High Heaven tiba. Tidak lama kemudian, semua petinggi berkumpul. Ye Xiun melangkah maju dan berkata, Master Sekte, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Saat dia berbicara, dia melihat Lu Yuqin yang bersandar pada Yang Kai dengan terkejut. Apa yang ingin dia laporkan adalah hilangnya 3 orang keluarga Li Jiao. Tidak perlu mengatakan apa-apa, aku mengerti. Yang Kai menyerahkan Lu Yuqin yang tidak sadar ke Su Yan dan berkata, awasi dia. Saat mata mereka bertemu, Su Yan dengan lembut mengangguk dan membawa Lu Yuqin kembali ke puncak rohnya. Di dalam aula, Yang Kai duduk sementara sisanya menyebar. Melihat sekeliling, Yang Kai berkata, sudah sulit bagi semua orang beberapa tahun terakhir ini. Saya telah melihat kerja keras semua orang. Dan meskipun saya tidak berpartisipasi, saya masih ingin berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka. Ye Xiun menjawab, tentu saja. Tapi apa yang Master Sekte ketahui tentang lubang hitam yang meluas? Yang Kai menjawab, saya baru saja menemukannya belum lama ini. Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Mendengar dia mengatakan ini, hati Ye Xiun rileks. Kekhawatiran yang dia khawatirkan selama beberapa tahun akhirnya menghilang. Meskipun Yang Kai sering muncul dan menghilang, menyerahkan segalanya padanya untuk ditangani. Jika dia benar-benar ingin serius tentang hal itu, dia masih sangat dapat diandalkan. Suamiku, lubang hitam apa itu? Mengapa itu merusak langit berbintang? Sun King Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menjawab, kekuatan Great Desolate Starfield. Apakah itu wilayah bintang Desolate hebat lagi? Sekelompok orang segera mengungkapkan ekspresi marah. Sejak akhir perang 3 tahun lalu, seluruh wilayah bintang telah memasuki keadaan istirahat dan pemulihan. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat menetap selama beberapa hari. Tetapi dalam waktu kurang dari 3 tahun, Great Desolate Starfield sekali lagi muncul untuk menimbulkan masalah. Kali ini, bahkan lebih buruk. Sebenarnya mulai menimbulkan korosi pada langit berbintang, menyebabkan mereka bingung bagaimana menyelesaikan situasi ini. Ye Xiun mengerutkan kening dan bertanya, Master Sekte, bagaimana wilayah bintang sunyi besar dapat merusak wilayah bintang kita? Mungkinkah level Great Desolate Starfield lebih tinggi? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Tidak ada banyak perbedaan antara kedua wilayah bintang. Juga tidak ada perbedaan di antara mereka. Satu-satunya alasan situasi seperti itu terjadi adalah karena seseorang diam-diam mendorongnya. Seseorang? Siapa ini? Mungkinkah? Yang Kai mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa wilayah bintang besar yang sunyi. Orang yang bertarung dengannya dalam kegelapan jelas bukan orang biasa, karena dia mampu memaksa wilayah Devouring of Star. Hanya ada satu kemungkinan, orang itu adalah Master Territory Star dari Great Desolate Starfield. Sama seperti identitasnya saat ini. Serangkaian terengah terdengar. Tetapi mereka segera ingat bahwa Yang Kai juga Master Bintang Territory. Sehingga mereka tidak perlu takut akan dia terlalu banyak. Tapi, jika dua bintang tersebut wilayah Master adalah untuk melawan, Yang tahu seperti apa dampaknya terhadap wilayah bintang masing-masing. Lagi pula, jika mereka bertarung, itu pasti bukan pertarungan 1 lawan 1. Tetapi konfrontasi dengan kekuatan wilayah bintang masing-masing. Ini pasti akan menyebabkan gelombang besar di kedua wilayah bintang. Bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte siapa yang lebih kuat? Ye Xiun mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang khawatir. Dia bukan lawanku sekarang, kata Yang Kai ringan. Tempat yang terbungkus dalam kegelapan adalah wilayah rumahnya. Jadi bahkan jika dia menelannya, dia masih memiliki keuntungan tertentu. Jadi tidak akan sulit untuk mengusirnya. Sekarang, Ye Xiun dengan tajam memahami poin kunci dalam kata-kata Yang Kai. Bagaimana dengan di masa depan? Yang Kai tertawa. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Kami hanya akan melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir. Ye Xiun ingin bertanya lebih banyak. Tetapi Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan tersenyum penuh arti. Ada sedikit serangga. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan. Gerakannya tidak cepat atau lambat. Kekosongan di depannya menjadi kacau saat tangan Yang Kai menjangkau ke dalam kehampaan. Tampaknya meraih ke tempat yang jauh. Ketika dia menarik tangannya, seorang lelaki tua berambut putih muncul di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Tubuhnya membungkuk dan tubuhnya gemetar. Sepertinya tidak bisa berdiri dengan mantap. Aura di tubuhnya tidak terlalu kuat. Hanya di Origin Returning Stage. Semua orang di aula saling memandang. Tidak tahu mengapa Yang Kai tiba-tiba menangkap orang tua ini.
Mereka bahkan tidak tahu bahwa Yang Kai telah membawanya ke sini dari suatu tempat. Setelah menjadi Master Wilayah Bintang, semua metode Yang Kai menjadi semakin tak terbayangkan. Pria tua bungkuk itu melihat sekeliling dan terkejut. Wajah-wajah di sekelilingnya tidak mengenalinya. Tetapi dia mengenali sebagian besar dari mereka. Jejak kepanikan melintas di matanya saat dia berpura-pura tenang dan bertanya, "Apa tempat ini?" Di aula utama, Yang Kai menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Sementara yang lain juga tampak terkejut. Orang tua itu bertanya, "Tuan, siapa kamu?" Bertingkah bodoh. Tuan tua ini tidak tahu apa yang dibicarakan adik kecil. Yang Kai memandangnya dari atas ke bawah dan menyeringai. "Menilai dari korpse Kimu. Kamu harus mahir dalam korpse refining. Siapa kamu kalau bukan dari Sekte Dunia Bawah?" Sekte Dunia Bawah, ekspresi Ye Xiyun dan yang lainnya berubah saat mereka memelototi pria tua itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang lelaki tua ini. Karena Yang Kai telah mengatakannya, mereka tidak mungkin salah. Semua pembudidaya di wilayah bintang sangat membenci kata-kata Sekte Dunia Bawah. Mereka mengira bahwa setelah menyapu dunia 3 tahun yang lalu, semuanya akan beres. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seekor ikan yang lolos dari jaring dan berada tepat di bawah hidung mereka. Adik laki-laki pasti salah. Tuan tua ini bukan Sekte Dunia Bawah. "Mengapa kamu datang ke Shadowed Star? Apa yang sedang kamu cari?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tuan tua ini tidak mengerti. Yang Kai mengangkat tangannya dan niat membunuh yang tebal menyelimuti lelaki tua itu. Dalam sekejap, sosok lelaki tua yang bungkuk itu tiba-tiba menjadi tegak dan auranya meledak. Ye Xiyun dan yang lainnya terperangah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa lelaki tua di depan mereka ini bukanlah Origin Returning Stage, tetapi Master Origin King Realm Puncak. Auranya lebih kuat dari semua Origin King Realm yang mereka temui sejauh ini. Seolah-olah dia bisa menembus Origin King Realm kapan saja. Yang Kai tidak tahu teknik rahasia seperti apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan kultivasinya dengan begitu sempurna. Tetapi jika bukan karena mata tajam Yang Kai, tidak ada orang yang hadir yang bisa melihatnya. Pukulan membunuh yang dia bayangkan tidak datang. Dan tangan Yang Kai yang terangkat sekali lagi jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak tahu bahwa dia telah dipermainkan? Dia tidak lagi mengudara dan hanya mendengus. "Kamu memaksaku melakukan ini." Dia memang bersembunyi di Shadowed Star untuk mencari sesuatu dan tidak ingin menghadapi Sekte Surga Tinggi begitu cepat. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa membunuh. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan spanduk besar dan melambaikannya, menyebabkan seluruh aula menjadi merah tua. Di dalam aula, semua orang dari Sekte Surga Tinggi tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke sungai darah yang mengamuk. Ki darah di sekitarnya mengeluarkan aura korosif yang kuat, membuatnya sulit bagi siapapun untuk bernapas saat Sein Ki mereka menjadi lemah. Ekspresi mereka semua berubah. Mereka semua tahu tentang spanduk laut darah ini. Selama bertahun-tahun mereka bertarung dengan para pembudidaya Sekte Dunia Bawah. Mereka semua telah mengalami kekuatan spanduk laut darah ini. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah begitu menakutkan. Selama spanduk laut darah ini dipanggil, bahkan Origin King Realm urutan ketiga tidak akan bisa menolak. Ada jalan menuju surga. Tetapi kamu menolak untuk mengambilnya. Dan tidak ada gerbang ke neraka. Kamu ingin menerobosnya. Hari ini, tuan tua ini akan mengubah kalian semua menjadi. Orang tua itu tiba-tiba menggigit lidahnya ketika sosok kecil perlahan berjalan ke arahnya dari lautan darah dan menatapnya dengan polos. Tidak ada fluktuasi energi yang datang dari sosok ini. Tapi anehnya tidak terpengaruh oleh spanduk laut darahnya. Sosok pendek itu tiba-tiba menjadi setinggi gunung, memberinya perasaan kagum. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu terkejut. Artefak miliknya ini telah lama melampaui batas Starfield dan juga merupakan harta yang dianugerahkan kepadanya oleh seorang master yang hebat. Justru karena kekuatan artefak inilah dia begitu percaya diri setelah identitasnya terungkap. Karena tidak mungkin bagi siapapun di wilayah bintang ini untuk lolos dari penjara dan pembusukan spanduk laut darahnya. Siapapun yang jatuh ke dalamnya pasti akan mati. Tapi sekarang, gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun ini benar-benar mengabaikan kekuatan spanduk laut darahnya. Gadis kecil di depannya mengedipkan matanya, mengangkat tangannya, dan membuat gerakan meraih. Pria tua itu mau tidak mau mundur beberapa langkah seolah-olah dia disambar petir. Wajahnya sedikit pucat saat dia menjadi semakin terkejut. Hubungannya dengan spanduk laut darah telah terputus. Ketika dia melihat ke atas lagi, warna merah darah yang menyelimuti aula telah menghilang. Dan spanduk laut darah sekarang ada di tangan gadis kecil itu. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam space ringnya. Lalu bahkan tanpa memandangnya, dia berbalik dan berjalan kembali.
Orang tua itu merasa tenggorokannya kering dan menelan ludah. Ketergantungan terbesar lelaki tua itu telah direnggut dengan begitu mudahnya. Dan bahkan pikirannya pun mengalami serangan balasan. Orang tua yang telah bertindak begitu ceroboh dan arogan tiba-tiba menjadi seperti ular berbisa yang taringnya telah dicabut. Auranya putus asa dan dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh hilangnya artefaknya, dia bahkan lebih terkejut. Perasaan yang diberikan gadis kecil ini padanya tidak lebih lemah dari senior itu. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di Starfield ini? Tidak heran Great Desolate Starfield telah musnah selama bertahun-tahun. Dengan orang yang bertanggung jawab ini, bagaimana invasi bisa berhasil? Apakah orang itu membantumu meningkatkan artefak ini? Di aula utama, Yang Kai duduk dengan tangan di pipinya, dengan tenang menatapnya. Orang tua itu gemetar ketika dia membungkuk ke tanah dan dengan hormat berkata, "Jika ada sesuatu yang ingin Tuan ketahui, Tuan tua ini akan memberitahu kamu semua yang dia ketahui. Tolong selamatkan hidup Tuan tua ini. Situasinya tidak sebagus dia, jadi dia menjadi jauh lebih patuh. Kamu sepertinya tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku." Orang tua itu menundukkan kepalanya. "Tuan, tolong biarkan Tuan tua ini hidup. Tuan tua ini tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi wilayah bintang ini." Yang Kai berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Bagus, aku tidak akan membunuhmu." Apakah Tuan berarti apa yang dia katakan? Yang Kai tersenyum sedikit. "Biasanya, aku hanya menggertak." Wajah lelaki tua itu langsung memucat. Namun, Yang Kai mengubah topik pembicaraan. "Kali ini, jika aku mengatakan aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu." "Terima kasih banyak, Tuan," kata lelaki tua itu dengan penuh terima kasih. "Apa yang ingin Tuan ketahui?" "Apakah kamu Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah?" Yang Kai bertanya. Orang tua itu tersenyum kecut. Penglihatan Tuan setajam obor. Tuan tua ini tidak berbakat dan merupakan Tuan Sekte ke-345 dari Sekte Dunia Bawah. "Apa? Dia adalah Master Sekte-Sekte Dunia Bawah?" Aula dipenuhi dengan kebisingan saat semua orang menatap dengan marah pada lelaki tua itu. Sekte Dunia Bawah adalah penyebab utama di balik invasi Great Desolate Starfield. Tetapi meskipun mereka telah membunuh banyak orang dari Sekte Dunia Bawah selama beberapa tahun terakhir, termasuk beberapa wakil master dan tetua sekte, mereka tidak pernah dapat menemukan sosok master sekte dari Sekte Dunia Bawah. Para tetua dan wakil master sekte tidak tahu di mana dia berada. Tetapi mereka telah mendengar bahwa setelah datang ke wilayah bintang Heng Luo, master sekte telah pergi sendirian. Adapun kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Hampir tidak ada berita tentang orang ini dari informasi yang mereka peroleh. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua ini benar-benar akan bersembunyi di Shadowed Star di beberapa titik dan hanya ditemukan oleh Yang Kai hari ini? Ini mungkin hasil dari terlalu pintar. Dia mengira tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Tetapi setelah Yang Kai menjadi master wilayah bintang, persepsinya tentang Shadowed Star menjadi lebih akut. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari keberadaan yang begitu jelas dengan aura Sekte Dunia Bawah? Jika dia bersembunyi di bintang lain, Yang Kai mungkin tidak ingin mencarinya. Mungkin dia bisa bersembunyi lebih lama lagi. "Apakah orang itu membantumu meningkatkan artefakmu?" Yang Kai bertanya lagi. "Orang itu, aku ingin tahu apa yang Tuan maksudkan." Pria tua itu menatap Yang Kai dengan heran. "Itu pria dari Great Desolate Starfieldmu. Kamu bertemu senior itu?" Orang tua itu terkejut. Yang Kai menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. "Kami bertarung sekali secara rahasia." Mendengar ini, lelaki tua itu tercengang. Secara naluriah merasa bahwa orang ini hanya membual. Tidak peduli kultivasi apa yang dimiliki orang di depannya ini. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan jika dia bertarung dengan senior ini? Tapi tiba-tiba mengingat berbagai kelainan yang dia rasakan beberapa hari yang lalu. Dia berteriak ketakutan. "Kamu sudah menjadi penguasa wilayah bintang ini?" "Ya." Tidak heran, tidak heran. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran dia merasa ada yang aneh dengan Starfield ini beberapa hari yang lalu. Tidak heran dia bisa bertukar pukulan dengan senior itu. Ternyata dia sudah menjadi penguasa wilayah bintang ini. Hanya dengan menjadi master wilayah bintang seseorang akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan master wilayah bintang lainnya. Yang Kai mengamati ekspresinya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bertanya, "Kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan bertindak sendirian. Mungkinkah kamu mencari asal teritori bintang dari wilayah bintang Heng Luo saya?" Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Tetapi karena Yang Kai telah menunjukkannya, dia tidak mencoba menyembunyikan apapun dan hanya mengangguk. "Aku hanya mengikuti perintah." Yang Kai dengan dingin mendengus. Orang itu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Retakan. Guntur menggelegar dan kilat menyambar.
Angin dan awan di langit tiba-tiba mengembun menjadi massa hitam, seperti selimut tebal. Di bawah kekuatan surgawi yang cemerlang ini, itu sangat menindas. Sebagai master wilayah bintang, setiap tindakan, tawa, dan kemarahannya akan memengaruhi dunia ini. Melihat ini, lelaki tua itu tidak lagi ragu. Akhirnya memastikan bahwa orang ini adalah master wilayah bintang. Yang Kai masih mencibir. Kamu ingin menelan wilayah bintang Hengluo saya sekaligus? Sekarang tampaknya invasi para pembudidaya Great Desolate Starfield tidak lagi tepat untuk menyebut Sekte Dunia Bawah sebagai pelakunya. Sepertinya Sekte Dunia Bawah sedang digunakan oleh orang lain. Dan bayangan di baliknya secara alami adalah penguasa wilayah bintang Great Desolate. Memanfaatkan perang antara dua wilayah bintang untuk melemparkan wilayah bintang Hengluo ke dalam kekacauan dan mempengaruhi situasi wilayah bintang Hengluo adalah satu-satunya cara untuk membiarkan asal wilayah bintang mengungkapkan beberapa petunjuk. Pada saat itu, selama orang tua ini menemukan asal wilayah bintang, orang-orang di sisi lain kegelapan akan dapat menelan dan memperbaikinya. Begitu dia berhasil menyempurnakan Origin of Hengluo Starfield, kedua Starfield mungkin akan menyatu dan menjadi satu. Pada saat itu, orang itu akan menjadi penguasa dua wilayah bintang, dan kekuatannya akan meningkat seiring dengan arus. Metodenya tidak terlalu brilian, tetapi sangat efektif. Jika Yang Kai tidak kembali ke Starfield, dia pasti sudah berhasil sekarang. Pada saat itu, wilayah bintang Hengluo akan menjadi pengikut wilayah bintang Great Desolate. Tuan tua ini tidak tahu apa tujuan senior itu. Master Sekte Dunia Bawah menunduk. Apakah begitu? Yang Kai tersenyum penuh arti padanya, menyebabkan jantung Sekte Master ini berdetak kencang. Lupakan. Ikut aku, kata Yang Kai sambil berdiri. Meraih kerah pria tua itu dengan satu tangan, dan melangkah keluar ke langit berbintang. Senior, tolong selamatkan hidupku, pria tua itu berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketika dia menghadapi gadis kecil yang aneh ini sebelumnya, dia merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi setelah menghadapi Yang Kai, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa melawan. Ini adalah kekuatan Master Wilayah Bintang. Dia tidak merasa bahwa kekuatan Yang Kai jauh lebih kuat daripada miliknya. Dan satu-satunya alasan dia bisa mengendalikannya dengan mudah adalah karena persetujuan Starfield Origin. Jika dia memiliki kesempatan seperti itu. Untuk apa kamu ribut? Yang Kai menamparkan bagian belakang kepalanya. Telah ditampar oleh Yang Kai, Master Sekte Dunia Bawah segera menjadi patuh. Pemandangan dalam penglihatannya dengan cepat memudar ketika bintang-bintang raksasa terbang melewati matanya sebelum dilemparkan ke belakangnya, berubah menjadi bintik cahaya. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Tiba-tiba berhenti. Lelaki tua itu terlempar ke tanah oleh Yang Kai dan dengan cepat menstabilkan dirinya. Melihat sekeliling, matanya menyipit. Ini. Di depannya ada lubang hitam raksasa yang berguling dan menggeliat seperti mulut binatang buas raksasa, mencoba menelan dunia ini. Di sisi lain adalah Great Desolate Starfield milikmu. Yang Kai menunjuk ke bagian tergelap. Mata lelaki tua itu berbinar. Apakah kamu ingin kembali? Orang tua itu mengangguk berulang kali. Bagus. Aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi kamu harus membawakanku pesan. Orang tua itu bertanya dengan hati-hati, ada apa? Bantu aku memberitahu orang itu untuk membersihkan lehernya dan tunggu aku memotongnya. Ini. Nyah, Yang Kai mengambil kerah pria tua itu lagi dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Orang tua itu ketakutan dan ingin melawan. Tetapi dia bahkan tidak bisa menyingkat Seinki-nya. Jadi dia hanya bisa menabrak kegelapan dan menghilang. Yang Kai melihat sekeliling dan bersiul ringan. Di sisi lain kegelapan, ada tiga sosok berdiri. Selain pria berwajah pucat, ada juga dua wajah yang dikenalnya. Li Jiao dan Lu Sanyang. Aura keduanya masih utuh, dan mereka tidak mengalami penyiksaan atau kerusakan dalam bentuk apapun. Tetapi keduanya tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Karena di dunia ini, baik Li Jiao maupun Lu Sanyang tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Tetapi bagian tengah ini pria tua di depan mereka bisa mengontrol mereka semudah menjepit 10 jari. Dan baik Li Jiao maupun Lu Sanyang tidak bisa menolak. Tidak peduli siapa kamu harus membayar harganya. Li Jiao menatap pria parubaya itu dengan tatapan sinis. Lu Yuqin telah dilemparkan ke dalam kegelapan tepat di depannya. Hidup atau matinya tidak diketahui. Jadi Li Jiao secara alami kesal dan hanya membenci dirinya sendiri karena menjadi harimau yang jatuh ke matahari yang datar. Jika mereka berada di batas bintang, dia sudah lama bertarung sampai mati bersamanya. Bahkan jika dia bukan lawannya, itu lebih baik daripada kemarahan semacam ini. Pria parubaya itu menutup telinga terhadap ini dan hanya berkata, "Mengapa kamu begitu percaya diri?"
Li Jiao mencibir. Karena kamu tidak tahu siapa yang telah kamu provokasi. Pria parubaya itu akhirnya berbalik untuk menatapnya dan memeriksanya dengan cermat. Saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Li Jiao berkata, jika aku memiliki kemampuan ini, aku pasti sudah lama memenggal kepalamu. Apakah kamu menggantungkan harapanmu pada pria bernama Yang Kai itu? Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Diam-diam merasa geli. Dia bahkan belum pernah mendengar nama Yang Kai. Jadi seberapa kuat dia? Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menjadi master wilayah bintang, kemungkinan dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya lama. Dia baru mengetahui keberadaan Yang Kai setelah mengobrol dengan Li Jiao sebentar. Bukan karena Li Jiao bersedia mengkhianati Yang Kai, tetapi dengan Lu Yuqin dan Lu Sanniang di sampingnya, dia tidak punya pilihan selain menjawab beberapa pertanyaan. Tunggu saja. Kamu akan menyesalinya. Li Jiao mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak peduli dari mana orang ini berasal atau apa kultivasinya. Selama dia bukan Kaisar Agung, dia yakin Yang Kai bisa menanganinya. Lagi pula, dia bahkan telah melewati tempat seperti Pulau Naga. Jadi bagaimana mungkin sesuatu di dunia ini sulit baginya? Saya harap dia benar-benar seperti yang kamu katakan. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Pria parubaya itu tersenyum ringan. Tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah kegelapan. Sebuah riak muncul dalam kegelapan. Dan segera setelah itu, sesosok terbang keluar. Melambaikan tangannya dan melambaikan tangannya. Ekspresi terkejut di wajahnya. Pria parubaya itu mengulurkan tangan dan meraih sosok itu. Pria tua itu masih berteriak. Tetapi teriakan pria parubaya itu menenangkannya. Senior, senior, ketika lelaki tua itu melihat wajah orang di depannya, dia tidak bisa menahan tangis ketakutan. Ekspresi lega muncul di matanya. Saat dia dilemparkan ke dalam kegelapan oleh Yang Kai, dia pikir dia sudah mati. Siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan benar-benar menepati janjinya dan membiarkannya hidup? Tidak hanya itu, dia bahkan mengirimnya kembali ke Great Desolate Starfield. Kenapa kamu datang ke sini? Pria parubaya itu menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu dan perlahan melepaskannya. Orang tua itu dengan cepat menjawab. Orang tua kecil ini mengalami penghinaan untuk mempertahankan hidupnya dan secara khusus kembali untuk memberi tahu Tuan. Apakah orang itu yang membiarkanmu kembali? Pria parubaya itu sedikit mengernyit, segera mengungkapkan kebenaran. Ekspresi Master Sekte Dunia Bawah menjadi canggung. Tetapi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya, dia meminta saya untuk datang dan menyampaikan pesan kepada Tuan. Kata-kata apa? Bocah kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi mengatakan bahwa cepat atau lambat Tuan akan merasakan obatnya sendiri. Orang tua itu memilih kata-katanya dengan hati-hati, tentu saja tidak berani menyampaikan kata-kata Yang Kai. Hanya ini, pria parubaya itu sedikit mengernyit, jelas agak terkejut, memalingkan kepalanya untuk melihat Li Jiao dan Lu Sanniang. Mungkinkah orang ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka? Hanya ini, Master Sekte Dunia Bawah menundukkan kepalanya dan berkata. Pria parubaya itu berpikir sejenak sebelum mengangkat tangannya untuk meraih kepala Master Sekte Dunia Bawah. Tindakan ini mengejutkan lelaki tua itu dan dia secara naluriah ingin melawan. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia melawan, itu akan sia-sia. Setelah beberapa saat ragu-ragu, tubuh lelaki tua itu menjadi kaku dan bahkan pikirannya seolah berhenti. Aku akan melihatnya sendiri, kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh sebelum menuangkan kesadaran ilahinya ke laut kesadaran orang tua itu. Menggunakan metode mengejutkan untuk mengorek ingatannya. Metode ini dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada lelaki tua itu. Tetapi jelas bahwa lelaki parubaya itu tidak terlalu peduli dengan kehidupan dan kematian Master Sekte Dunia Bawah ini. Laut kesadaran lelaki tua itu tiba-tiba bergolak hebat saat seberkas cahaya keluar dari air laut. Sinar cahaya ini mengandung aura yang bukan milik lelaki tua itu, berubah menjadi serangan tajam yang menebas kesadaran ilahi pria parubaya itu. Yang Kai pada suatu saat menanam gerakan pembunuhan di laut kesadaran orang tua itu, menunggu pria parubaya itu masuk ke dalam perangkapnya. Pria parubaya itu mendengus dingin. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak panik dan malah menggunakan kesadaran ilahinya untuk melawan. Dengan ledakan keras, laut kesadarannya melonjak dan dua kesadaran ilahi bertabrakan, langsung bubar. Pria parubaya itu sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa pencapaian pihak lain dalam kekuatan jiwa tidak kalah dengan miliknya. Namun, dari apa yang dikatakan Li Jiao, Yang Kai hanyalah alam kaisar tingkat pertama. Jadi bagaimana dia bisa memiliki kesadaran ilahi yang begitu kuat? Kedua kesadaran ilahi bertabrakan. Tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Tetapi Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah mengalami bencana besar. Gelombang kejut dari tabrakan menyebabkan laut kesadarannya runtuh dan auranya padam.
Yang Kai tidak membunuhnya dan bahkan membiarkannya pergi. Tetapi dengan ini, Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah juga mati. Tidak lagi realistis baginya untuk menyelidiki lebih jauh. Tepat ketika pria parubaya itu akan menarik diri dari laut kesadaran yang runtuh, rasa krisis yang hebat turun padanya. Tiba-tiba membuka matanya. Dia mendongak dan melihat pusaran muncul dalam kegelapan di depannya. Dari pusaran itu, seorang pemuda menyeringai jahat saat dia melintasi tembok regional dan meninju ke arahnya. Keberanian yang menakjubkan, ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah saat dia bergumam di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa sisi gelap ini adalah Great Desolate Starfield, wilayahnya. Siapapun yang memasuki tempat ini akan ditahan olehnya. Bahkan jika dia ingin menyerang wilayah bintang Hengluo, dia harus meluangkan waktu dan mengirim orang untuk mencari asal-usulnya. Yang Kai ini benar-benar berani membunuh jalannya ke sini, bukankah dia takut dia akan meninggalkannya di sini selamanya? Semua pikiran ini melintas di benak pria parubaya itu dalam sekejap. Jika Yang Kai bersembunyi di wilayah bintang Hengluo untuk melawannya, dia benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua adalah master wilayah bintang yang mengendalikan kekuatan wilayah bintang. Jadi siapapun yang berada di wilayah mereka memiliki keuntungan. Dan saat ini adalah tanah kelahirannya. Menghadapi tinju yang masuk, mata pria parubaya itu bersinar dengan sedikit kebanggaan saat dia dengan cepat memadatkan energi asalnya untuk memenuhinya. Transformasi naga. Tubuh Yang Kai tiba-tiba melebar. Dan dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi setengah naga setinggi 66 meter. Dan tinjunya juga menjadi seukuran gunung kecil. Pria parubaya itu tercengang. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kedua tinju itu bertabrakan. Melihat sekeliling, pria parubaya itu bahkan tidak sebesar kepalan tangan Yang Kai. Memberikan perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia adalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Namun, aura kedua belah pihak tidak kalah satu sama lain. Keduanya sama megahnya dengan raksasa. Ketika kedua tinju bertabrakan, tinju besar Yang Kai menyerah dan suara tulang patah terdengar. Suara itu terus naik dan turun dari lengannya ke bahunya. Sebuah lengan jatuh seperti mie. Hanya dengan satu pukulan, lengannya telah lumpuh. Untuk seorang pembudidaya transformasi naga terluka begitu parah, jelas betapa kuatnya pria parubaya ini. Namun, meskipun dia mengalami kesulitan, pihak lain tidak lebih baik. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan keuntungan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, dia dapat memobilisasi kekuatan Starfield dan dengan mudah melumpuhkan Yang Kai. Tetapi ketika tinju mereka bertabrakan, pria parubaya itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Semburan kekuatan luar biasa datang dari depan dan dia dikirim terbang seperti meteor, menghilang dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Mata pria parubaya itu melebar tak percaya. Tetapi segera dia mengerti bagaimana Yang Kai berhasil mencapai ini. Berbicara secara logis, di wilayah bintangnya, bahkan jika Yang Kai memiliki metode yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk terluka. Tetapi pukulan itu jelas bukan pukulan biasa, tetapi pukulan yang mengandung kekuatan wilayah bintang lawannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kakak Yang, Li Jiao terkejut. Mencengkeram angin, Yang Kai menggunakan tangan utuhnya yang lain untuk meraih Li Jiao dan Lu Sanyang. Meraih mereka di telapak tangannya sebelum memasukkan mereka ke dalam kegelapan di belakangnya. Pukulan seperti itu hanya bisa digunakan sekali, jadi tidak mungkin bagi Yang Kai untuk memberikan pukulan kedua. Yang Kai juga membuat lawannya lengah. Jika dia menunggu orang itu menstabilkan posisinya, belum lagi membawa Li Jiao dan Lu Sanyang pergi, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan Starfield ini. Ingin pergi, dari belakang. Sebuah suara yang dipenuhi dengan rasa malu dan marah terdengar, dan ruang di sekitarnya tampak membeku pada saat itu juga. Sosok Yang Kai, yang melompat ke dalam kegelapan, tiba-tiba membeku di tempat. Hanya beberapa meter dari kegelapan, tampaknya akan melarikan diri. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat pria parubaya yang telah dikirim terbang olehnya melintas ke arahnya. Dia selalu menggunakan kemampuan ilahi luar angkasa untuk membatasi orang lain. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan dipenjara oleh orang lain. Pria parubaya itu tidak memiliki kemampuan ilahi luar angkasa. Tetapi sebagai penguasa wilayah bintang ini, ia secara alami mampu memobilisasi ribuan hukum dan berbagai kekuatan. Melawannya di Starfield ini memang merupakan kerugian besar. Setelah menderita kerugian seperti itu, ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat jelek. Tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia ingin menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Meninggalkan Yang Kai di sini benar-benar kesempatan yang dikirim dari surga. Jika dia melewatkan kesempatan ini,
dia tidak akan pernah bisa menyerang wilayah bintang Heng Luo lagi. Pergi, Yang Kai melemparkan Li Jiao dan Lu Sanyang ke dalam kegelapan, mendorong kekuatan brutal dan hukum luar angkasa ke batas mereka. Retakan. Serangkaian retakan kecil muncul di ruang sekitarnya, seperti ikan yang berenang, memungkinkan tubuh yang terperangkap akhirnya mendapatkan kembali kebebasan. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Yang Kai diam-diam menggenggam sesuatu di telapak tangannya, berdoa agar tebakannya benar, atau kali ini, bencana besar akan menimpanya. Kebenaran yang mulia benar-benar tak tertandingi dan semangatmu membubung ke surga, tetapi metodemu terlalu bodoh. Pria parubaya itu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat bergegas ke Yang Kai. Meskipun kekuatan pukulan Yang Kai barusan tidak kecil, itu tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Sebagai penguasa wilayah bintang ini, berdiri di wilayah bintang ini, dia memiliki banyak cara untuk menetralisir kekuatan pukulan itu. Jadi yang harus dia tahan hanyalah sedikit gejolak dalam ki dan darahnya. Di sisi lain, lengan Yang Kai telah lumpuh dan dia telah mengirim yang lain. Dia mengangkat tangannya dan membentuk kepalan tangan, bersiap untuk melumpuhkan lengan ini. Saat kedua tinju bertabrakan lagi, senyum di wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi kaku saat dia sekali lagi berubah menjadi bintang jatuh dan dikirim terbang. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan hanya satu pertanyaan yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia belum bisa menerima pukulan pertama sekarang, yang bisa dijelaskan karena dia ceroboh dan meremehkan lawannya. Selain itu, pihak lain baru saja datang dari wilayah bintangnya. Jadi dia masih bisa menggunakan sedikit kekuatan wilayah bintang. Namun, pukulan kedua ini tidak dapat memberikan efek seperti itu. Dia sudah menyegel ruang tempat dia berada dan mengisolasinya dari Starfield itu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menggunakan kekuatan Starfield lagi. Namun, dari tinjunya, pria parubaya itu bisa dengan jelas merasakan kekuatan seluruh dunia yang meledak ke arahnya. Itu berbeda dari pukulan pertama, tapi itu sangat mirip. Hahaha, Yang Kai tertawa liar. Tawanya memenuhi telinga pria parubaya itu dan menyebabkan paru-parunya meledak. Perasaan ini mirip dengan orang dewasa yang berkelahi dengan seorang anak, dilempar lagi. Tentu saja, Yang Kai bukan anak kecil. Tetapi di wilayah bintang ini, dia tidak berbeda dengan anak kecil. Suara yang lebih menyebalkan terdengar di kepalanya. Tunggu saja. Cepat atau lambat ibumu tidak akan mengenalimu. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Pada saat pria parubaya itu bergegas, Yang Kai tidak terlihat. Mengepalkan tinjunya, dia mengertakkan gigi dan berteriak, Yang Kai. Tidak ada permusuhan antara dia dan Yang Kai. Hanya saja invasi Starfield telah menghasilkan semacam tindakan tercela. Tetapi ketika pria parubaya itu datang dengan rencana untuk menelan Starfield, Heng Luo Star wilayah tidak memiliki master wilayah bintang. Apa yang ingin dia telan hanyalah Starfield yang tidak memiliki pemilik. Pada akhirnya, Yang Kai yang merusak rencananya. Pada saat ini, dia telah diejek 2 kali dan 3 kali, menyebabkan wajahnya tertutup tanah. Secara alami, kemarahannya melonjak saat dia menempatkan Yang Kai di posisi musuhnya. Jika ada kesempatan, dia akan bertarung sampai mati. Di wilayah bintang Heng Luo, Yang Kai muncul dan kembali ke bentuk manusianya. Li Jiao dan Lu Sanyang berdiri di udara, dengan cemas melihat ke arah kegelapan. Melihatnya berjalan keluar, semua orang sangat gembira dan memandang ke arahnya dengan prihatin. Melihat lengan Yang Kai jatuh seperti mie lembut, bagaimana mungkin mereka tidak tahu dia menderita kerugian besar? Saudara Yang, mata Li Jiao menjadi lembab. Setelah dia ditangkap oleh pria parubaya, dia tidak berharap Yang Kai menyelamatkannya karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menahan beban di hati Yang Kai, dia tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah bintang. Di wilayah bintang ini, ada teman, kerabat, dan sekte. Jadi bagaimana dia bisa menyerahkan wilayah bintangnya untuknya? Li Jiao sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan mengambil risiko besar dan bergegas ke wilayah bintang yang dikendalikan oleh pihak lain untuk menyelamatkannya, dan bahkan berhasil. Bantuan yang begitu besar tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah membayar kembali secara penuh. Yang Kai menatapnya dengan jijik dan berkata, tanganku sangat sakit sekarang. Penampilanmu membuat kepalaku sakit. Li Jiao memerah. Yang Kai melanjutkan, saya hanya mencoba yang terbaik. Jika saya tidak dapat menyelamatkan kamu kali ini, itu akan mengorbankan hidup kamu. Tentu saja, saya akan membalas kamu. Petik 2. Li Jiao menjawab, Li ini mengerti. Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih. Petik 2. Lu Sanyang ragu-ragu sejenak sebelum Yang Kai berkata, Yukin baik-baik saja. Dia saat ini berada di Sekte Surga Tinggi. Kamu juga harus pergi.
Bagaimana denganmu? Li Jiao bertanya dengan prihatin. Yang Kai berkata, saya akan tinggal di sini untuk melihat situasinya. Dan saya masih perlu menyembuhkan luka saya. Berhenti sejenak. Dia bertanya, benar, apakah kamu tahu identitas orang itu? Li Jiao menjawab, orang itu menyebut dirinya Wu Heng. Satu lagi dengan nama keluarga Wu, Yang Kai mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi aneh. Tak satu pun dari orang-orang dengan nama keluarga Wu yang baik. Penjahat terbesar dalam sejarah batas bintang memiliki nama keluarga Wu. Li Jiao jelas tahu apa yang dia bicarakan dan menggelengkan kepalanya. Orang ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan orang itu. Mereka hanya memiliki nama keluarga yang sama. Lebih baik jika mereka tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Yang Kai mengangguk. Jika Wu Heng benar-benar terkait dengan Wu Kuang, itu akan merepotkan. Wilayah bintang tidak dapat memiliki kaisar besar pemakan surga lainnya, yang masih hidup. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Li Jiao tidak tahu dari mana Wu Heng berasal. Jadi Yang Kai mengirim mereka kembali ke Shadowed Star. Duduk bersila di kehampaan, Yang Kai mendesak kekuatannya untuk memulihkan lengannya. Kedua lengannya telah hancur, meskipun dia baru saja menyebabkan Wu Heng diselimuti debu. Itu bukan seolah-olah dia tidak membayar harga. Berbagai hukum yang mengalir melalui lengannya dengan ceroboh menghancurkan daging, darah, dan meridiannya. Dengan cedera yang begitu mengerikan, jika itu adalah orang lain, mereka akan benar-benar lumpuh. Untungnya, fisik Yang Kai cukup bagus dan kemampuan regenerasinya sangat kuat. Sekarang dia telah kembali ke wilayahnya sendiri. Dengan bantuan energi dunia ini, dia dapat dengan mudah mengeluarkan banyak hukum dari tubuhnya dan membubarkannya ke dalam kehampaan. Tidak hanya dia tidak menderita kerugian apapun, dia bahkan mengisi kembali wilayah bintangnya dengan energi. Bahkan jika itu tidak signifikan. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat tangannya sedikit. Sekarang setelah bahaya yang tersembunyi telah dihilangkan, yang perlu dia lakukan hanyalah pulih secara perlahan. Dan seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia juga mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan mengkonsumsinya, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dia tidak melonggarkan cengkeramannya bahkan beberapa saat yang lalu. Hanya sekarang membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan manik-manik seukuran mata naga yang tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Manik batas misterius. Alasan dia bisa mengirim Wu Heng terbang dengan pukulan pertamanya adalah karena dia mengejutkan Wu Heng. Juga karena dia baru saja melewati wilayahnya sendiri dan berdiri di perbatasan antara dua wilayah bintang. Memungkinkan dia untuk sedikit memobilisasi kekuatan wilayah bintangnya. Pukulan kedua tidak bergantung pada kekuatan Starfield, melainkan manik batas misterius. Jika wilayah bintang adalah dunia, maka manik batas misterius juga merupakan dunia, tetapi ukurannya berbeda. Dibandingkan dengan seluruh wilayah bintang, manik batas misterius seperti perbedaan antara cucu dan kakek. Namun, ada satu hal yang sama. Mereka mendapat dukungan dari seluruh dunia. Sebagai penguasa manik batas misterius, Yang Kai secara alami mampu memobilisasi kekuatan dunia kecil ini. Di masa lalu, dia telah menggunakan energi dunia dari manik batas misterius untuk melawan musuh, menyebabkan batas kecil misterius dihancurkan dan hukumnya runtuh. Kemudian, dia harus pergi ke pagoda 5 warna dari Istana Jiwa Bintang dan menggunakan manik batas misterius untuk menelan banyak energi asal sebelum dia dapat memperbaiki manik batas misterius ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini, dia menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya. Tetapi itu juga merupakan upaya terakhir. Untungnya, hasilnya tidak mengecewakannya. Tanpa manik batas misterius, bahkan jika pukulan keduanya dapat menghancurkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, tidak mungkin baginya untuk memaksa Wu Heng mundur bahkan setengah langkah. Surga memberkati saya, surga memberkati saya. Yang Kai memegang manik batas misterius di kedua tangan dan menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri sebelum ekspresinya menjadi tegas saat dia membenamkan kesadaran ilahi ke dalam manik batas misterius untuk diselidiki. Sudut matanya berkedut saat ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, lolongan menyedihkan bergema di seluruh langit berbintang. Seperti yang dia duga, batas kecil misterius sekali lagi dalam keadaan kacau. Dunia yang telah diperbaiki di pagoda 5 warna sekali lagi runtuh. Hukum dalam kekacauan. Gunung dan sungai terbalik. Dan sungai mengalir terbalik. Retakan ruang menyebar di seluruh batas kecil misterius seperti bekas luka. Pada pandangan pertama, dunia ini hancur. Seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Hati Yang Kai meneteskan darah. Untuk menyelamatkan Li Jiao, dia telah menghabiskan banyak usaha. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan Li Jiao. Untungnya, area di sekitar kebun obat tidak rusak. Kebun obat adalah tempat terpenting di dunia kecil misterius. Di satu sisi, itu karena dia sengaja melindunginya. Tetapi di sisi lain,
Itu juga karena pohon abadi dan pohon azure yang ditanam di kebun obat. TL itu adalah pohon Changshu dari biji emas dan perak, berubah menjadi nama lain. Terlepas dari apakah itu pohon abadi atau pohon azure, mereka berdua adalah eksistensi unik di dunia ini. Dan keberadaan mereka tidak untuk dihancurkan. Jadi tempat mereka tinggal secara alami sangat kokoh. Sesaat kemudian, Yang Kai menarik kesadarannya dari dunia kecil misterius dan kembali normal. Meskipun dunia kecil misterius telah mengalami kerusakan serius, itu belum hancur, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memasuki pagoda 5 warna lagi di masa depan. Tetapi ketika dia memikirkan adegan ketika dia meninggalkan Istana Jiwa Bintang, dia menolak ide ini. Terakhir kali dia memasuki pagoda 5 warna, dia telah membawa banyak masalah ke Istana Jiwa Bintang. Jadi kemungkinan Kaisar Bulan Cerah tidak akan mengizinkannya masuk lagi. Menyingkirkan manik batas misterius, Yang Kai mengalihkan pandangannya ke arah kegelapan di depan. Saat ini, yang paling penting adalah menyelesaikan masalah ini. Ketika Heng Luo Starfield tidak memiliki tuan, Wu Heng, bandit ini, dengan ceroboh menyerbu dan menjarahnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang Yang Kai telah menjadi master wilayah bintang. Bagaimana dia bisa membiarkannya bertindak begitu ceroboh di wilayahnya sendiri? Sama seperti dia bukan lawan Wu Heng di Great Desolate Starfield, begitu juga lawannya di sini. Menggunakan kesadaran ilahinya untuk berkomunikasi dengan Star Chat di laut kesadarannya, Yang Kai menghadapi kegelapan yang luas, mengambil napas dalam-dalam, membuka tangannya, dan mendorong ke depan, membentuk lautan tanpa akhir. Kegelapan yang bergolak itu seperti gelombang laut yang surut saat menyapu kembali, langsung mundur 1000 kilometer. Selain itu, ia terus menyusut, dan dimanapun kegelapan berlalu, langit berbintang yang asli sekali lagi terungkap. Seperti kata pepatah, jika kamu makan makanan saya, ludahkan. Yang Kai tidak hanya bercanda, dia benar-benar ingin berakting. Kegelapan yang memudar tiba-tiba melambat, seolah-olah semacam kekuatan menghalangi jalannya. Masih mencoba berdebat denganku, Yang Kai menyeringai jahat. Dia tidak tahu bahwa Wu Heng tidak bisa menelan amarahnya dan diam-diam menghadapinya. Dia ingin memaksa kembali kegelapan yang menelan wilayah bintang Heng Luo sementara Wu Heng mengerahkan kekuatannya di sisi lain untuk menghalangi gerakannya. Namun, ini tidak ada artinya. Meskipun kecepatannya telah melambat secara signifikan, di bawah upaya berkelanjutan Yang Kai, kegelapan masih mundur. 3 tahun yang lalu, kegelapan di sini telah meletus dan melahap telah dimulai. Wu Heng telah menghabiskan 3 tahun melahap lebih dari 100 juta kilometer Starry Sky. Tetapi dibandingkan dengan periode waktu yang begitu lama, kecepatan melahapnya tidak terlalu cepat. Namun, kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat. Saat kegelapan surut, lubang hitam yang menyelimuti Starfield secara bertahap menghilang dan kekosongan dipulihkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, semua kegelapan telah hilang, hanya menyisakan koridor Void pertama. Keluarga Li Jiao yang terdiri dari 3 orang telah ditugaskan untuk menjaga koridor Void ini dan mencegah penyelamatan dan pelarian Great Desolate Starfield. Di sisi lain, Yang Kai dan Wu Heng diam-diam bertarung selama sebulan. Tetapi hasil akhirnya jelas, dan Yang Kai telah memenangkan kemenangan penuh. Menatap pintu masuk terowongan yang gelap, mata Yang Kai berputar. Alasan mengapa jalur ini muncul terutama karena dia telah mengambil sumber wilayah bintang Heng Luo ketika dia pergi ke batas bintang. Sumbernya tidak berada di wilayah bintang, jadi penghalang wilayah bintang lemah. Mungkin itu kebetulan. Atau mungkin Wu Heng sengaja membuatnya sehingga titik lemahnya menjadi bagian antara 2 wilayah bintang. Sekarang dia telah membawa kembali sumber dan berhasil memperbaikinya. Menjadi master wilayah bintang, dia secara alami memiliki kemampuan untuk memperbaiki jalur ini. Dengan kemampuannya saat ini, melakukan hal seperti itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Tetapi begitu jalur itu benar-benar diperbaiki, itu berarti bahwa hubungan antara 2 wilayah bintang telah sepenuhnya terputus. Yang Kai belum membalas dendam, jadi bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu? Karena itu, dia hanya membiarkan lorong itu tetap ada. Bukan saja dia tidak mencoba memperbaikinya, dia bahkan punya beberapa ide. Karena dia ingin membalas dendam, cara terbaik adalah secara alami memberi Wu Heng rasa obatnya sendiri. Jika Wu Heng ingin menelan wilayah bintang Heng Luo miliknya, dia akan memakan wilayah bintang sunyi besarnya dan membiarkannya merasakan rasa ditelan. Namun, sebelum itu, dia harus membuat rencana yang bagus. Jika tidak, dengan Wu Heng mengawasinya, dia tidak akan berhasil. Koridor menjadi sunyi, meskipun Yang Kai tidak bisa melihat apa-apa, dia tahu bahwa Wu Heng juga menatapnya dari sisi lain. Sambil menyeringai, Yang Kai mengulurkan tangannya dan mulai menggambar di udara. Cahaya menyala,
Dan dalam sekejap mata, sebuah pola rumit muncul di depannya. Pola ini tidak lain adalah formasi hukum antariksa lintas domain. Menggunakan kekosongan sebagai fondasi dan kekuatan bintang-bintang sebagai materi, dia dapat dengan mudah mengatur formasi hukum luar angkasa untuk menampilkan kekuatan master wilayah bintang. Jauh di Shadowed Star, di dalam High Heaven Sect, perwujudan sedang duduk bersila, menyerap energi dunia. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di belakangnya dan formasi hukum roh yang identik muncul. Merasakan sesuatu, perwujudan berbalik dan melangkah ke formasi hukum roh. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan Yang Kai. Saat mata mereka bertemu, perwujudan Yang Kai diam-diam berjalan ke Yang Kai, mengangkat tangannya, dan menekannya ke kepala Yang Kai, mengirimkan lautan informasi yang luas ke laut kesadaran Yang Kai. Dari perspektif tertentu, perwujudan adalah perpanjangan dari tubuh Yang Kai. Tetapi karena perwujudan ini diubah dari wayang batu, klon jiwa Yang Kai telah terbentuk. Jadi dia telah mengembangkan beberapa pemikiran selama bertahun-tahun. Itu bisa berkomunikasi dengan Yang Kai dan mengekspresikan pendapat yang berbeda. Tetapi ketika dibutuhkan, itu tidak perlu mengatakan apa-apa. Yang Kai dapat memahami semua pemikirannya dan menerapkannya padanya. Pesan yang dikirim oleh perwujudan kepada Yang Kai tidak lain adalah teknik kultivasi terkuat dan paling jahat di dunia. Hukum pertempuran pemakan surga. Hukum pertempuran pemakan surga diciptakan oleh Wu Kuang dan pada awalnya merupakan teknik yang dapat melahap semua makhluk hidup di dunia. Wu Kuang telah menggunakan teknik ini untuk melahap wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi orang terkuat sepanjang sejarah. Untuk membunuhnya, beberapa kaisar besar telah jatuh. Tetapi setelah puluhan ribu tahun, dia masih hidup dan terlahir kembali. Jika kaisar agung yang jatuh mengetahui hal ini, tidak diketahui apakah mereka akan sangat marah sehingga mereka akan hidup kembali. Namun, meskipun hukum pertempuran pemakan surga sangat kuat, Yang Kai tidak mengolahnya ketika dia mendapatkannya karena dia selalu merasa bahwa itu memiliki beberapa kekurangan. Setelah perwujudan mengolahnya, pemikiran Yang Kai tentang ini menjadi lebih jelas. Teknik kultivasi ini memang memiliki kekurangan tersendiri. Melahap dan menyempurnakan semua hal di dunia terdengar luar biasa. Tetapi tanpa metode yang sesuai untuk menyelesaikannya, itu hanya akan berakhir dengan tragedi. Ini karena ketika menyerap dan memperbaiki semua hal di dunia, itu pasti akan menelan semua jenis energi dan kotoran dari atribut yang berbeda. Karena energi ini memiliki atribut yang berbeda, mereka pasti akan menghasilkan semacam pengekangan. Begitu mereka terakumulasi sampai batas tertentu, mereka pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi para pembudidaya. Bahkan mungkin menyebabkan kultivasi mereka jatuh kembali dan mereka akan menderita penyimpangan Qi. Wu Kuang secara alami memiliki cara untuk menyelesaikan ini. Itulah sebabnya dia dapat menggunakan hukum pertempuran pemakan surga untuk menguasai dunia. Yang Kai tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi dia memiliki perwujudan. Fisik klan boneka batu itu unik. Mereka bisa menelan emas dan memakan batu. Jadi perbedaan atribut kotoran anjing apapun tidak ada artinya bagi mereka. Mereka hanya bisa memperbaikinya di dalam tubuh mereka dan menggabungkannya menjadi satu. Sebenarnya, tidak ada ras di dunia ini yang lebih cocok untuk mengolah hukum pertempuran pemakan surga daripada wayang batu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Wu Kuang. Setelah mendapatkan hukum pertempuran pemakan surga selama bertahun-tahun, perwujudannya selalu berkultivasi dan tidak pernah mengalami masalah apapun. Itu bahkan menelan Origin of Stonefire. Dalam hal pemahaman dan pemahaman hukum pertempuran pemakan surga, di dunia ini, selain Wu Kuang, hanya ada perwujudan. Saat sejumlah besar informasi dituangkan ke dalam pikiran Yang Kai, dia perlahan mencernanya dan segera menemukan bahwa metode kultivasi ini jauh lebih mendalam daripada yang dia bayangkan. Jika Wu Kuang bukan orang jahat, dia pasti jenius kuno. Setengah hari kemudian, perwujudan berhenti dan melirik lubang hitam tidak jauh sebelum berdiri di samping untuk melindungi Yang Kai, untuk berjaga-jaga. Waktu berlalu perlahan. Yang Kai benar-benar tenggelam dalam pemahaman hukum pertempuran pemakan surga. Semakin dia mengerti, semakin dia putus asa untuk mengolah seni rahasia ini. Seni rahasia ini benar-benar sangat kuat. Wu Mencuan telah mengolahnya selama bertahun-tahun tetapi belum mencapai alam kaisar. Namun, dia telah berkeliaran di dunia selama bertahun-tahun dan memiliki temperamen yang luar biasa, sehingga dia mampu menahan keserakahannya. Setelah sebulan penuh, Yang Kai perlahan membuka matanya, penglihatannya jelas. Berdiri, Yang Kai meregangkan punggungnya dan meregangkan otot-ototnya. Suara retak terdengar dari setiap bagian tubuhnya saat dia menjabat tangannya, menemukan bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Waktu 1 bulan sudah cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Menatap koridor void, Yang Kai menyeringai. Mari kita mulai balas dendam kita. Mengontrol Star Chat dengan Divine Consciousness-nya,
Yang Kai mendorong kekuatan Starfield-nya ke arah terowongan sambil secara bersamaan mengaktifkan Heaven's Devourer Battle Law untuk menguji kekuatannya. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari hukum pertempuran pemakan surga, Yang Kai secara alami tidak akan mengolahnya sendiri. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh wilayah bintang sebagai dasar untuk mengaktifkan teknik yang kuat ini, yang setara dengan mengizinkan wilayah bintang Heng Luo untuk mengoperasikan hukum pertempuran pemakan surga. Apa yang dia kembangkan bukanlah dirinya sendiri, tetapi seluruh wilayah bintang. Tidak peduli berapa banyak energi yang diserapnya, tidak peduli berapa banyak atribut berbeda yang diserapnya, itu tidak perlu mencernanya. Wilayah bintang secara alami memiliki kemampuan ini. Ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh Starfield Master. Di sisi lain koridor, wajah Wu Heng muram. Setelah menjaga selama sebulan, dia menjadi bosan. Awalnya, dia ingin menggunakan metode menelan wilayah bintang untuk berkultivasi. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat terakhir, dia akan dihancurkan oleh seseorang yang telah membobol rumahnya dan meninjunya 2 kali. Dia secara naluriah merasa bahwa Yang Kai bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng dan takut dia akan menimbulkan masalah lagi. Tanpa diduga, tidak ada yang terjadi selama bulan ini. Sepertinya Yang Kai juga tahu dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi dia memutuskan untuk menyerah. Koridor Void ada tepat di depannya. Jadi dia tidak mencoba memperbaikinya. Karena hal itu akan membuatnya tampak seperti dia takut pada Yang Kai. Jadi bagaimana dia bisa rela kehilangan muka? Bahkan, baginya, yang terbaik adalah membiarkan masalah ini. Menyerang Starfield bukanlah masalah sepele. Dia telah memperhatikan bahwa wilayah bintang tidak memiliki tuan. Jadi dia telah memikirkannya. Jika wilayah bintang Heng Luo memiliki seorang master, dia tidak akan melakukannya. Dia rela membiarkan segalanya berlalu. Tetapi Yang Kai tidak mau melakukannya. Makan kebaikan harus dilunasi, dan dendam harus dilunasi. Selain itu, karena invasi Great Desolate Starfield, banyak orang dari Heng Luo Starfield telah kehilangan istri dan anak-anak mereka, menghancurkan negara mereka, dan bahkan benua Tongsuan hampir diracuni, dan Little Senior Sister hampir mati. Jika dia tidak melampiaskan amarahnya, apa gunanya kultivasi Yang Kai? Tiba-tiba, suara aneh datang dari dalam koridor, menyebabkan Wu Heng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Wajahnya menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Dasar bajingan tak tahu malu." Dia mengira bahwa dia bersedia membuat masalah besar menjadi kecil. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai benar-benar menolak untuk menyerah dan malah mencoba menyerang wilayah bintangnya? Dia harus memastikan Yang Kai menderita kerugian besar. Jika tidak, pihak lain tidak akan tahu besarnya surga dan bumi. Kegelapan menyebar dari terowongan seperti gelombang, seperti tinta hitam tebal, menyebar ke segala arah. Dimanapun kegelapan berlalu, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan, mengungkapkan lubang hitam. Wu Heng tidak memperhatikan hal ini dan hanya terus mundur, karena ini belum waktunya baginya untuk bertindak. Jika dia bertindak sekarang, dia akan mampu menekan kegelapan. Tetapi dia pasti akan jatuh ke dalam tarik ulur tanpa akhir dengan Yang Kai, menunggu kesempatan yang baik untuk menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Wu Heng tidak mencoba menghentikannya, tetapi kecepatan kegelapan menelannya tidak secepat yang dia bayangkan. Melihat ini, Wu Heng mencibir. Meskipun mereka berdua adalah master wilayah bintang, ada perbedaan lama waktu di antara mereka. Jadi tentu saja ada perbedaan kekuatan. Yang Kai baru saja menjadi master wilayah bintang belum lama ini. Jadi dia mungkin tidak dapat menampilkan keuntungan dari statusnya saat ini. Itulah sebabnya dia membutuhkan waktu lama untuk menyerapnya. Sedikit demi sedikit, dia melangkah mundur dan mengawasi dengan dingin. Menunggu saat untuk menutup pintu dan memukuli anjing itu. Di dalam wilayah bintang Heng Luo, mata Yang Kai tertutup rapat. Kondisinya saat ini agak aneh. Kesadaran ilahinya berfluktuasi dengan liar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seluruh wilayah bintang dan membuka mulutnya untuk makan sesuatu. Di dekat koridor Void, jelas ada langit berbintang yang bukan milik wilayah bintang Heng Luo. Di langit berbintang itu, tidak hanya ada meteor besar dan kecil yang hanyut, tetapi ada juga beberapa hukum dunia yang sedikit berbeda yang tumbuh dan membentuk konflik halus dengan langit berbintang yang asli. Meskipun Great Desolate Starfield dan Heng Luo Starfield keduanya adalah Starfield, dan Heaven and Earth Laws umumnya tidak buruk, masih ada beberapa perbedaan. Seperti perbedaan Laws of the Cultivation Star yang lahir di Starfield yang sama. Perbedaan-perbedaan ini tidak jelas. Tetapi semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin mereka bisa mengerti. The Heaven's Devourer Battle Law berputar, menggunakan Great Desolate Starfield sebagai intinya dan Starry Sky sebagai perutnya untuk mencerna ruang yang telah ditelannya. Hati Yang Kai dipenuhi dengan perasaan aneh.
Meskipun dia menggunakan seluruh wilayah bintang sebagai dasar untuk menjalankan hukum pertempuran pemakan surga, kekuatan utama masih merupakan keinginannya. Jadi ketika wilayah bintang mencerna ruang yang telah ditelannya, dia dapat dengan jelas melihat semua detailnya. Di Starry Sky yang awalnya milik Great Desolate Starfield, hukum dunia runtuh dan dibubarkan. Secara bertahap diasimilasi oleh hukum Heng Luo Starfield. Kedua kekuatan bergabung bersama dan perlahan menjadi satu. Dia tidak terhalang sama sekali. Bagaimana dengan Wu Heng? Bajingan itu, berbicara secara logis, melahap seharusnya tidak berjalan begitu lancar. Wu Heng pasti berjaga-jaga. Tetapi Yang Kai sepertinya tidak memperhatikan penghalang apapun, yang membuatnya merasa agak aneh. Meskipun ini aneh, gerakan Yang Kai tidak lambat sama sekali. Saat dia mendesak Starfield-nya untuk berubah menjadi kegelapan dan menelan Starry Sky dari Starfield lain, Yang Kai mengedarkan Heaven's Devourer Battle Law-nya untuk mencernanya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, perlawanan besar tiba-tiba datang dari ujung kegelapan yang lain, dan ruang yang telah dia telan dengan cepat ditarik kembali. Tidak hanya itu, tetapi ada juga kekuatan yang sangat menakutkan yang melewati kegelapan yang pekat, mencoba melahap pikirannya. Apakah dia akhirnya bergerak? Yang Kai telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Jadi dia tidak panik sama sekali dan bahkan tidak mencoba membela diri, membiarkan kekuatan melewati kegelapan dan bergegas ke arahnya. Di sisi lain kegelapan, Wu Heng mencibir. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Sungguh, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Jika Yang Kai bersedia menyelesaikan masalah dengan damai, maka biarlah. Tetapi dia sebenarnya ingin melahap wilayah bintangnya sebagai gantinya. Jika Wu Heng tidak memberinya pelajaran, bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini? Semakin banyak kegelapan menyebar, semakin luas penyebarannya, dan semakin besar area yang akan ditelannya. Sejalan dengan itu, konsentrasi Yang Kai juga meningkat. Ketika dia memastikan bahwa Yang Kai tidak dapat segera mundur, dia dengan berani menyerang, meminjam kekuatan wilayah bintang untuk memberikan pukulan berat kepada Yang Kai. Dengan situasi di Heng Luo Starfield, kegelapan Great Desolate Starfield surut seperti air pasang, memperlihatkan Starry Sky yang telah ditelan. Jika tidak ada yang salah, tidak akan lama sebelum semuanya kembali normal. Tiba-tiba, senyum di wajah Wu Heng membeku, seolah-olah dia menyadari sesuatu, matanya melebar. Kekuatan yang dia lepaskan bersama dengan kegelapan benar-benar menghadapi penghalang tak terlihat, mencegahnya untuk maju lebih jauh, apalagi mengambil kesempatan untuk membahayakan pihak lain. Penghalang ini sebenarnya terletak di Starry Sky-nya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa membuat penghalang yang begitu kuat di Starry Sky-nya? Hati Wu Heng tenggelam saat rasa tidak nyaman memenuhi hatinya. Pada saat yang sama, kegelapan telah mencapai ujungnya. Tidak peduli seberapa keras Wu Heng mencoba, dia tidak dapat mendorong kegelapan lebih jauh. Melihat ke atas, rahangnya turun saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain langit berbintang, sebuah lubang hitam dengan diameter beberapa ratus kilometer muncul di depan matanya. Lubang hitam itu dipenuhi dengan kekacauan, seolah-olah dunia belum terbuka, memberikan perasaan yang menakutkan. Pusat lubang hitam adalah di mana koridor Void awalnya ada. Tetapi bagaimana koridor Void bisa begitu besar? Pada saat ini, itu telah berkembang lebih dari 100 kali. Apa yang sedang terjadi? Wilayah bintangnya telah disempurnakan olehnya? Hanya penjelasan ini yang bisa menjelaskan mengapa koridor Void telah berkembang menjadi lubang hitam dengan diameter 100 km. Karena langit berbintang yang semula merupakan lubang hitam bukan lagi milik wilayah bintang besar yang terpencil. Itu telah disempurnakan menjadi lubang hitam. Bagaimana dia melakukannya? Wu Heng bahkan curiga ada yang salah dengan matanya. Harus diketahui bahwa dia telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir. Meskipun dia telah menelan sebagian besar langit berbintang wilayah bintang Heng Luo, dia hanya bisa menelannya dan tidak bisa memperbaikinya. Jika bukan karena itu, Yang Kai tidak akan bisa dengan mudah merebutnya kembali. Melahap dan memurnikan adalah dua konsep yang berbeda. Itu hanya seperti makan. Makan semangkuk nasi berbeda dengan mencerna semangkuk nasi. Jika kamu memakan sesuatu, kamu akan memuntahkannya. Tetapi jika kamu mencerna sesuatu, itu benar-benar milik kamu. Kerja kerasnya selama 3 tahun hanya untuk makan, tetapi Yang Kai benar-benar mencerna ruang di sekitarnya. Dalam rencana awalnya, dia juga berencana untuk mencernanya. Tetapi itu harus menunggu sampai dia benar-benar melahap wilayah bintang Heng Luo dan menyempurnakan asalnya sebelum dia bisa mulai mencernanya. Proses ini bisa berlangsung 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan lebih lama. Tetapi untuk peningkatan kekuatannya, kali ini sepadan. Menyerap wilayah bintang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, jadi dia sangat mempercayainya. Namun, setelah menyaksikan adegan ini, dia merasa bahwa akal sehatnya telah sangat terpengaruh.
Baru sehari sejak Yang Kai mulai melahap Starfield dan dia telah bertindak untuk menghentikannya. Tetapi hanya dalam sehari, Yang Kai telah mencerna ruang dalam jarak 100 kilometer darinya. Dia tidak berpikir Yang Kai memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah wilayah bintang Heng Luo adalah eksistensi satu tingkat lebih tinggi dari wilayah bintang Desolate besar? Kalau tidak, bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Tidak baik. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Wu Heng berubah dan dia segera memadatkan energi asal dari wilayah bintang sunyi besar untuk menekan lubang hitam 100 km. Dia mampu menghilangkan lubang hitam ini secepat mungkin. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, dia akan kehilangan lebih dari 100 km wilayah. Mungkin 1000 km, 10.000 km, atau bahkan 100 juta kilometer. Dia sekarang menyesal tidak memperbaiki koridor Void dan memberi Yang Kai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jika dia telah memperbaiki koridor Void dan memutuskan hubungan antara dua wilayah bintang, hal ini tidak akan terjadi. Tidak ada gunanya menyesal sekarang, jadi dia hanya bisa berdoa. Di dalam laut kesadarannya, energi asal dari Great Desolate Starfield memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jelas, Wu Heng telah mendorongnya hingga batasnya, dan gaya kompresi datang dari segala arah menuju lubang hitam. Namun, di tepi lubang hitam, ia tidak bisa maju lebih jauh. Begitu bersentuhan dengan lubang hitam, bahkan origin yang ada di mana-mana menunjukkan tanda-tanda ditelan dan dicerna. Setelah berjuang sebentar, wajah Wu Heng berubah menjadi hijau dan merah saat dia menatap lubang hitam. Rasa dendam muncul di dadanya, membuatnya merasa seperti gunung berapi yang akan meletus. Yang Kai, dia meraung ke arah langit, dipenuhi dengan keengganan. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kenyataannya adalah bahwa pada titik ini dalam pertarungannya dengan Yang Kai, dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Karena lubang hitam itu bukan miliknya lagi, langit berbintang yang seharusnya ada di dalam lubang hitam itu kini menjadi wilayah Yang Kai. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba menyalurkan energi asal dari wilayah bintang, dia tidak dapat memperbaiki lubang hitam. Dengan keberadaan lubang hitam, mustahil untuk memutuskan hubungan antara dua wilayah bintang. Kecuali Yang Kai mengambil inisiatif untuk mundur. Yang Kai jelas tidak akan mundur. Pada saat ini, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Berharap dia bisa melahap seluruh Great Desolate Starfield. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan perasaan Wu Heng? Hukum pertempuran pemakan surga memang layak disebut sebagai teknik kultivasi paling kuat sejak dahulu kala. Untuk meringkas esensinya dalam satu kata, itu adalah penjarahan. Terlepas dari apakah dia mau atau tidak, selama itu berguna, dia akan merebut semuanya. Sebagai seorang individu, mengolah hukum pertempuran pemakan surga sudah sangat menakutkan. Pada saat ini, Yang Kai menggunakan seluruh Starfield sebagai media untuk menampilkan teknik kultivasi ini, langsung melahirkan semacam kekuatan yang melahap surga dan melahap bumi. Dia sepenuhnya percaya bahwa selama dia punya cukup waktu, menelan dan mencerna seluruh Great Desolate Starfield tidak akan menjadi masalah. Pada awalnya, semuanya tidak berkembang terlalu cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman Yang Kai dan penerapan hukum pertempuran pemakan surga menjadi lebih mahir, dan kecepatan penyerapan dan pencernaannya meningkat secara signifikan. Dalam waktu kurang dari sebulan, di Great Desolate Starfield, lubang hitam yang lebarnya hanya 100 km telah meluas hingga radius beberapa puluh ribu kilometer. Lubang hitam membentang di langit berbintang Great Desolate Starfield, dan pada pandangan pertama, itu tampak sangat dalam dan menakutkan. Lubang hitam terus berkembang tanpa tanda-tanda berhenti, dan kecepatannya juga menjadi lebih cepat. Kulit Wu Heng jelek seperti orang tuanya telah meninggal. Great Desolate Starfield telah rusak, dan perubahan paling langsung pada tubuhnya adalah titik hitam telah muncul di Starfield tertentu di consciousness-nya. Dibandingkan dengan seluruh Star Chart, titik hitam ini tidak terlalu besar, tetapi seperti setetes tinta dari lukisan yang indah, menghancurkan harmoni dan keindahan seluruh gambar. Apa yang lebih menghancurkan adalah bahwa setetes tinta ini terus berkembang, cepat atau lambat akan mewarnai seluruh gambar menjadi hitam. Pada saat itu, Great Desolate Starfield akan mengubah nama keluarganya menjadi Yang. Bukannya dia tidak berusaha melawan. Selama sebulan terakhir ini, dia terus-menerus bertarung melawan Yang Kai. Tetapi dia tidak dapat menahan kecepatan melahap lawannya. Bagaimana mungkin seorang master wilayah bintang yang baru saja menyempurnakan asal wilayah bintang memiliki metode yang begitu mencengangkan? Jika dia memiliki metode seperti itu, wilayah bintang Heng Luo akan lama menjadi halaman belakang rumahnya. Baru pada saat inilah Wu Heng menyadari bahwa situasinya jauh dari kata baik. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, kultivasinya tidak hanya tidak meningkat, dia bahkan mungkin menderita kerugian ganda. Proses melahap tidak hanya membuat Yang Kai bahagia,
tetapi juga membuat seluruh wilayah bintang Heng Luo merasa dipenuhi dengan kegembiraan. Dunia memiliki kehendaknya sendiri. Jadi secara alami merasa bahwa tindakan Yang Kai akan membawa manfaat. Seiring waktu berlalu, kecepatan melahap menjadi lebih cepat. Bahkan jika Wu Heng mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, itu akan sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat wilayahnya berlalu. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Pada saat tertentu, Yang Kai tiba-tiba punya ide lain. Sambil mempertahankan penyerapan wilayah bintang, dia juga mempertimbangkan kelayakan ide ini. Semakin dia memikirkannya, semakin baik perasaannya, dan dia tidak bisa tidak memuji dirinya sendiri 100 kali. Membuka matanya, dia melihat ke arah perwujudannya. Ketika Yang Kai memurnikan dan menelan, perwujudannya telah berjaga di sampingnya. Sekarang setelah mata mereka bertemu, perwujudannya segera mengerti apa yang direncanakan Yang Kai. Mengangguk sedikit, Yang Kai membuka telapak tangannya. Yang Kai mengaktifkan asal wilayah bintang dan memaksanya keluar dari laut kesadarannya. Star Cat yang mempesona menyusut berkali-kali dan muncul di telapak tangannya, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Perwujudan mengambilnya dan menelannya. Duduk bersila di langit berbintang untuk waktu yang lama sebelum membuka matanya dan mengangguk ke arah Yang Kai, menunjukkan bahwa semuanya berjalan lancar. Pada saat ini, perwujudan Yang Kai untuk sementara menjadi penguasa wilayah bintang Heng Luo. Hanya perwujudan yang dapat dengan mudah diserap oleh asal wilayah bintang. Jika itu orang lain, mereka akan mati karena serangan balasan saat mereka menelan Star Cat. Bagaimanapun, sebenarnya, wasiat perwujudan dibentuk oleh klon jiwa Yang Kai. Keduanya berasal dari sumber yang sama dan aura mereka cocok. Jadi asal Starfield secara alami tidak akan menolaknya terlalu banyak. Selain itu, setelah menyerap dan menyempurnakan asal wilayah bintang untuk jangka waktu tertentu, perwujudan Yang Kai telah memperoleh beberapa manfaat. Jadi wajar saja baginya untuk sementara mengambil posisi master wilayah bintang. Di sisi lain, perwujudan telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga selama bertahun-tahun, jadi pemahaman dan penggunaan teknik kultivasi ini jauh melebihi Yang Kai. Efisiensi menggunakannya untuk mengaktifkan Starfield Origin untuk melahap dan memperbaikinya jelas jauh lebih baik daripada Yang Kai. Yang Kai menoleh ke arah kegelapan dan menyeringai. Wu Heng, aku di sini. Meskipun menelan dan memperbaiki Starfield lawannya telah memungkinkan Yang Kai untuk melampiaskan amarahnya, itu sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Mungkin dia harus menunggu sampai seluruh Grid Desolate Starfield benar-benar disempurnakan sebelum dia bisa merusak yayasannya. Yang Kai tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuknya. Jika dia berkata ingin memukulnya sampai ibunya tidak bisa mengenalinya, maka dia akan memukulnya sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Konfrontasi semacam ini dengan tembok alam yang memisahkan mereka, bahkan jika mereka berada di atas angin, tidak akan bisa membuat mereka merasa baik. Tanpa memasuki sarang harimau, bagaimana seseorang bisa mendapatkan anak harimau? Yang Kai ingin mencoba lagi untuk menerobos kolam naga dan sarang harimau. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, dia melakukannya untuk menyelamatkan Li Jiao dan Lu Sanyang. Setelah berhasil, dia langsung mundur. Kali ini, dia akan membalikkan seluruh Grid Desolate Starfield. Tentu saja, alasan lainnya adalah Yang Kai perlu menemukan cara untuk memperbaiki dunia kecil yang misterius. Seperti kata pepatah, bulu domba tumbuh di tubuh domba. Batas kecil misterius telah rusak karena Wu Heng. Jadi tentu saja dia harus menemukan cara untuk memperbaikinya darinya. Dan wilayah bintang desolate besar pasti tidak kekurangan bahan untuk memperbaikinya. Selesai berbicara, Yang Kai terjun ke kegelapan tanpa ragu-ragu. Di langit berbintang Grid Desolate Starfield, lubang hitam telah menyebar sejauh 1 juta kilometer. Dan bahkan bintang-bintang mati di dekatnya telah sepenuhnya ditelan. Wu Heng terus mundur, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan lubang hitam. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah memperlambat kecepatan di mana dia ditelan. Untuk sesaat, devouring tiba-tiba berhenti. Tetapi sebelum dia bisa bersukacita, devouring dimulai lagi. Dan kali ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Secara alami, dia tidak tahu tentang perubahan status antara Yang Kai dan perwujudannya. Sekarang dia menggunakan perwujudannya untuk mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga. Kekuatan mengerikan dari teknik ini tiba-tiba naik ke tingkat yang sama sekali baru. Saat dia merasa bingung, sesosok tiba-tiba muncul dari lubang hitam raksasa. Melihat ke atas, mata Wu Heng langsung memerah saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Bajingan, kamu masih berani datang?" Jika orang ini bukan Yang Kai, siapa lagi? Wu Heng tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar berani datang ke sini. Apakah dia tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis? Tapi segera, dia ingat sesuatu yang lain. Jika Yang Kai ada di sini, mengapa kecepatan melahap pihak lain meningkat? Berbicara secara logis,
Tanpa Starfield Master yang menjaga Starfield, tidak mungkin Starfield menelan yang lain. Tetapi pada kenyataannya, Yang Kai jelas telah menyeberang dan muncul di depannya. Apakah dia bukan Master Wilayah Bintang? Apakah dia salah selama ini? Tidak, terakhir kali mereka bertarung, Yang Kai memang menggunakan kekuatan Starfield. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk mengirim Yang Kai terbang. Ketika musuh bertemu, mata mereka akan terbakar amarah. Tetapi Wu Heng tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Wu Heng berteriak keras, "Sejak kamu datang, mati di sini." Setelah menderita 2 kerugian dari Yang Kai, bagaimana dia bisa berani lengah sekarang? Begitu dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan meraih ke arah Yang Kai. Seluruh tubuh Yang Kai segera dipenjara, tulangnya retak saat dia meludahkan seteguk darah emas. Membuat marah seseorang di wilayah mereka sendiri, Yang Kai tidak punya makanan enak, tapi dia tidak panik dan hanya menyeringai pada Wu Heng. Senyum jahat ini menyebabkan jantung Wu Heng berdetak kencang, merasa seperti dia akan memainkan semacam trik lagi. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Karena saat dia terganggu dengan berurusan dengan Yang Kai, dia telah mengurangi kekuatan yang dia miliki untuk bersaing dengan Starfield, mengakibatkan konfrontasi Starfield benar-benar hancur. Meskipun dia bukan lawan Yang Kai sebelumnya, setidaknya, dia mampu menahan kecepatan menelannya. Sementara dia terganggu, Devouring di sisi lain tiba-tiba melebar hingga 1000 km. Kecepatan melahapnya seperti kura-kura yang merangkak. Untuk memaksimalkan kemampuannya menahan Devouring, dia tidak terlalu jauh dari lubang hitam. Kegelapan tak berujung menyebar dan hampir menelannya. Wu Heng terkejut dan buru-buru mundur, segera membuka jarak beberapa ribu kilometer di antara mereka. Tidak berani menunda, dia dengan cepat memadatkan asal wilayah bintangnya dan menekan kegelapan. Kecepatan melahapnya melambat, tetapi Yang Kai dapat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mencoba melarikan diri dan hanya berdiri di sana dengan tangan disilangkan. Dengan tenang menatap Wu Heng dengan tatapan nakal. Apakah itu menyenangkan? Kamu mencari kematian? Pembuluh darah di dahi Wu Heng menonjol saat niat membunuhnya melonjak. Yang Kai menyeringai dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kalau begitu tolong cepat bunuh aku. Mata Wu Heng berkedut hebat. Dia telah melihat metode Yang Kai dan tahu bahwa dia tampaknya memiliki garis keturunan klan naga. Belum lagi konsekuensi membunuh orang seperti itu. Bahkan dia tidak yakin dia bisa membunuh Yang Kai dalam waktu singkat. Kekuatan tinju itu barusan luar biasa, namun pihak lain hanya mengalami cedera ringan. Jelas bahwa kemampuannya untuk menahan tekanan jauh melebihi imajinasinya. Jika dia tidak bisa membunuh Yang Kai dalam waktu singkat, sementara dia terganggu oleh Yang Kai, kecepatan melahap wilayah bintang pasti akan meningkat secara dramatis. Tidak hanya akan membawa bahaya ke Starfield, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Kemarahan Wu Heng seperti gunung besar yang menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita kerugian besar di Starfield ini. Apa latar belakang Yang Kai? Mengapa dia tidak pernah mendengar namanya sebelumnya? Jika dia adalah bintang yang sedang naik daun, kekuatannya terlalu mencengangkan. Sepertinya kamu hanya membicarakannya. Yang Kai tampaknya tidak merasakan niat membunuhnya dan terus menuangkan minyak ke dalam api. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia benar-benar marah. Itu seperti berjalan di atas tali di atas tebing. Bahkan Wu Heng tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Tapi bukan itu yang aku katakan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Dengan dingin menatap Wu Heng saat dia dengan tenang berkata, "Tunggu di sini. Aku akan kembali dan membunuhmu." Mengatakan demikian, dia menggunakan jarinya seperti pisau untuk menggosok lehernya. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. "Tunggu," Wu Heng berteriak, dengan pikiran. Ruang di sekitar Yang Kai berubah menjadi sangkar, membatasi kebebasannya. Namun, saat dia terganggu, ekspansi lubang hitam mulai meningkat, dan dalam sekejap mata, lubang hitam itu meluas ke sisinya, menyebabkan dia menjadi agak bingung dan kelelahan. Yang Kai menoleh dan menatapnya. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan." Wu Heng sangat marah. Sejak kapan ada orang yang berani bersikap tidak sopan padanya? Sejak dia menjadi penguasa wilayah bintang ini, dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan dunia. Siapapun yang berani tidak menghormatinya telah mati. Tentu saja, dia juga ingin Yang Kai mati. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk melakukannya di dunia ini. Tetapi harga yang harus dia bayar begitu besar sehingga dia bahkan tidak tahan. Seorang penjahat, pikir Wu Heng. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah. Seperti kata pepatah, lebih baik menghancurkan permusuhan daripada membuatnya tetap hidup. Sebelumnya, ketika yang hebat ini ingin menelan wilayah bintang Heng Luo, itu hanya karena dia menyadari itu adalah tempat tanpa pemilik.
Sekarang Tuan telah menjadi penguasa wilayah bintang itu. Yang hebat ini secara alami tidak akan bertindak. Yang terbaik bagi kita untuk berhenti di sini dan berdamai. Jika tidak, jika kita terus berjuang, itu hanya akan membuat miliaran makhluk hidup di dua wilayah bintang ini menderita. Mata Yang Kai melebar saat dia menatapnya dengan takjub. Apakah kamu memohon belas kasihan? Wu Heng berkata dengan suara rendah. Raja ini hanya menyarankan solusi untuk masalah ini. Meminta belas kasihan, lelucon macam apa itu? Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dia hanya tidak ingin menciptakan musuh yang kuat. Itu hanya saran. Yang Kai menunjukkan ekspresi kecewa dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Apa yang salah dengan itu? Membiarkanmu pergi bermanfaat bagimu? Tanya Wu Heng dengan sabar. Yang Kai berkata, kamu memerintahkan orang-orang di Great Desolate Starfield untuk bertindak sembarangan di wilayahku, menyebabkan banyak bawahanku mati dan banyak nyawa hilang. Jika saya berhenti sekarang, bukankah saya akan menderita kerugian besar? Wu Heng tidak terlalu memikirkannya. Tetapi di permukaan dia mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Jika kamu pikir itu tidak pantas, raja ini dapat memberi kamu kompensasi. Petik 2. Kompensasi apa? Wu Heng berkata, langit berbintang yang tertelan adalah milikmu. Yang Kai tertawa, ini milikku. Bisakah kamu mengambilnya kembali? Langit berbintang, yang telah dicerna oleh hukum pertempuran pemakan surga, telah lama menyatu dengan wilayah bintang Heng Luo. Tidak peduli seberapa kuat metode Wu Heng, dia tidak bisa memisahkannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Wu Heng bertanya dengan sungguh-sungguh. Yang Kai menggosok dagunya dan berpikir sejenak. Karena kamu begitu tulus dalam meminta perdamaian, Tuan muda ini akan memberimu kesempatan. Wu Heng menggertakkan giginya dalam kebencian tetapi hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Yang Kai mengulurkan tangannya. Aku ingin setengah dari wilayah bintang ini. Kata-katanya begitu santai seolah-olah dia ingin setengah kue. Pembuluh darah di dahi Wu Heng menonjol saat dia meludahkan impian. Belum lagi dengan kebanggaan dan harga diri Wu Heng, tidak mungkin baginya untuk menyetujui kondisi yang keras seperti itu. Jika dia benar-benar memberinya setengah dari wilayah bintang, dia akan benar-benar kehilangan kendali atas wilayah bintang besar yang sunyi. Pada saat itu, bukankah dia akan berada di bawah belas kasihannya? Bagaimana dia bisa menggali kuburannya sendiri? Yang Kai menurunkan matanya dan berkata dengan suara rendah, kesempatan ada di depan kamu. Jika kamu tidak memanfaatkannya, itu akan hilang. Wu Heng menekan amarah di hatinya dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Teman harus mengubah proposal kamu. Petik 2. Yang Kai mengangkat bahu. Kalau begitu tidak ada yang perlu didiskusikan. Berbalik, dia bersiap untuk pergi. Wu Heng dengan cepat berkata, untuk menunjukkan ketulusan raja ini dapat memberimu bintang budidaya sebagai kompensasi atas kehilanganmu. Setengah wilayah bintang tidak bisa menyerah secara alami. Tetapi jika itu hanya bintang budidaya, itu bukan masalah besar. Di Great Desolate Starfield, ada banyak Star of Cultivation. Jadi tidak masalah jika ada yang hilang. Yang Kai berhenti di jalurnya dan menatapnya. Benarkah? Wu Heng sedikit terkejut dan mengangguk. Ya. Yang Kai berkata, kalau begitu aku ingin bintang kultivasi dari sekte dunia bawah. Wu Heng bahkan tidak memikirkannya. Bagus. Berhenti sejenak. Dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, bintang dunia bawah akan menjadi milikmu. Seluruh sekte dunia bawah pada dasarnya telah dimusnahkan. Dan bahkan jika masih ada orang yang tersisa, mereka hanyalah beberapa pembudidaya yang lemah. Wu Heng adalah penguasa Great Desolate Starfield, jadi tidak ada yang bisa menolak keputusan ini. Selain itu, bisakah dia mengambilnya darinya? Itu adalah bintang kultivasi, bukan segumpal tanah. Wu Heng hanya membuat saran biasa, tetapi dia tidak berharap pihak lain setuju. Yang Kai tersenyum dan berkata, kalau begitu saya harus meminta saudara Wu untuk mengarahkan saya ke arah yang benar sehingga saya dapat mengunjungi wilayah saya sendiri. Saat dia berbicara, dia diam-diam berkomunikasi dengan perwujudannya untuk memperlambat kecepatan melahapnya. Wu Heng jelas juga memperhatikan ini dan menatap Yang Kai dengan penuh arti. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yang Kai melakukannya, jelas bahwa bahkan jika dia berada di Great Desolate Starfield, dia masih bisa mengendalikan Origin of Heng Luo Starfield. Ini sangat aneh. Sebagai master wilayah bintang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika dia memasuki wilayah bintang Heng Luo, akan sulit baginya untuk berkomunikasi dengannya, apalagi mengendalikan asalnya. Tekanan di sisi lain tiba-tiba berkurang, dan Wu Heng segera berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yang Kai. Namun, pemikiran ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia berhenti karena dia punya rencana yang lebih baik.
Tolong tahan kekuatanmu. Kalau tidak aku tidak akan bisa mengalihkan perhatianku untuk mengirimmu. Wu Heng memandang Yang Kai dan berkata. Yang Kai mengangguk dan sekali lagi berkomunikasi dengan perwujudannya. Benar saja. Tekanan dari wilayah bintang Heng Luo telah sangat menurun lagi. Yang Kai tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, kamu tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menyerangku, kan? Ekspresi Wu Heng tetap tenang. Jika Tuan tidak mempercayaiku, maka raja ini tidak akan berkata apa-apa. Yang Kai melambaikan tangannya dengan santai. Baik, baik, kirim aku ke sana dulu. Terserah kamu. Wu Heng mengangguk ringan dan mengulurkan tangannya. Koridor Void segera muncul di belakang Yang Kai, mengarah ke kedalaman wilayah bintang. Yang Kai mengintip ke dalam terowongan dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Pertanda buruk, pertanda buruk. Mata Wu Heng berkedut. Tuan, kamu masih tidak mempercayai raja ini. Meskipun dia tidak memiliki niat baik, dia jelas tidak bisa menunjukkannya. Yang Kai berkata dengan serius. Salah, salah. Bagaimana? Wu Heng bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang saya katakan adalah, Saudara Wu, kamu memiliki pertanda buruk. Jika kamu tidak percaya padaku, berbalik dan lihatlah. Tidak perlu kembali sekarang. Ketika Yang Kai mengatakan ini, Wu Heng jelas merasakan tekanan dari wilayah bintang Heng Luo tiba-tiba meningkat, menyebabkan dia panik ketika dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi dia masih tidak dapat menghentikan kegelapan menyebar. Ada gerakan yang tidak biasa di belakangnya. Dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Yang Kai telah melangkah ke Void Surging Path. Berbalik, Yang Kai memberinya senyum hangat dan dengan keras berkata, terima kasih banyak atas niat baik Saudara Wu. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Bajingan, Wu Heng mengutuk, dengan pikiran. Koridor Void runtuh. Ingin membunuh Yang Kai, tetapi sudah terlambat. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah lagi. Bagaimana mungkin? Yang Kai jelas telah melewati koridor Void ke bintang dunia bawah ratusan juta kilometer jauhnya. Jadi mengapa tekanan pada wilayah bintang Heng Luo masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah? Sebelumnya, dia mengira Yang Kai terlalu dekat. Jadi dia bisa mengendalikan asal wilayah bintang Heng Luo. Karena gagasan inilah dia memutuskan untuk mengirim Yang Kai lebih jauh. Selama dia memasuki daerah pedalaman Great Desolate Starfield, hubungannya dengan origin teritori Star Heng Luo pasti akan melemah atau bahkan terputus. Pada saat itu, dia akan dapat membebaskan dirinya untuk berurusan dengan Yang Kai. Dan dengan satu pemikiran, dia dapat mengirimnya ke kutukan abadi. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yang Kai begitu tak kenal takut. Karena tidak peduli seberapa jauh dia, melahap wilayah bintang Heng Luo tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Bahkan, itu bahkan lebih intens dari sebelumnya, memaksanya untuk memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Yang Kai? Apakah dia benar-benar bukan penguasa wilayah bintang Heng Luo? Merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah baginya untuk mengirimnya ke Underworld Star. Dia hanya merasa telah menanam malapetaka yang cepat atau lambat akan membawa malapetaka. Underworld Star adalah salah satu bintang kultivasi kelas tertinggi di Great Desolate Starfield. Bagaimanapun, itu adalah bintang utama dari Sekte Dunia Bawah dan sebanding dengan bintang air bulan di wilayah bintang Heng Luo. Energi dunia di sini sangat kaya. Dan ada banyak gunung spiritual dan sungai besar di sini. Sekte Dunia Bawah adalah pemilik bintang budidaya ini. Namun, invasi Starfield terakhir telah menyebabkan Sekte Dunia Bawah menderita kerugian besar. Dan orang-orang yang tetap berada di bintang dunia bawah sekarang hanya beberapa orang lemah, dengan tidak banyak origin King Realm. Yang Kai melangkah keluar dari koridor Void dan langsung tiba di atas bintang dunia bawah. Melihat sekeliling, dia sangat puas. Alih-alih bergegas untuk menjalankan rencananya, Yang Kai pertama-tama terbang di sekitar bintang dunia bawah untuk sementara waktu sebelum perlahan-lahan turun menuju gunung besar. Gunung itu menjulang tinggi dan penuh dengan spirit ki. Jelas sangat luar biasa. Ada burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya di gunung, serta beberapa gua pembudidaya, yang semuanya dilindungi oleh formasi besar. Jelas, beberapa orang berkultivasi dalam pengasingan di sini. Tetapi tidak diketahui apakah mereka berasal dari Sekte Dunia Bawah. Yang Kai tidak dapat diganggu untuk memperhatikan hal-hal ini dan langsung tiba di puncak tertinggi. Dengan lambaian tangannya, manik seukuran mata naga muncul di telapak tangannya. Manik batas misterius. Ini adalah rampasan perang yang diperoleh Yang Kai dari Sekte Kaisar Bintang. Itu adalah harta yang dibawa Yang Yan dari batas bintang. Menurut Yang Yan, ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh temannya. Karena Yang Kai, seperti orang itu, mengembangkan kemampuan ilahi luar angkasa. Yang Yan telah memberikannya kepadanya. Setelah bertahun-tahun, manik batas misterius telah meninggalkan banyak tanda yang tak terhapuskan dalam pertumbuhan Yang Kai dan telah sangat membantunya dalam banyak kasus.
Adapun manik batas misterius, itu telah lama menjadi satu dengan pikirannya dan merupakan salah satu kartu truf terpentingnya. Rencananya kali ini sangat sederhana. Dia akan menggunakan hukum pertempuran pemakan surga untuk menelan bintang kultivasi dan memperbaiki batas kecil misterius yang rusak. Ini juga merupakan pemikiran yang tiba-tiba, dan Yang Kai bahkan tidak tahu apakah ide ini dapat direalisasikan. Tetapi dengan preseden melahap wilayah bintang Hengluo, Yang Kai merasa bahwa rencana ini sangat layak. Wilayah bintang Hengluo dapat dianggap sebagai dunia, dan karena itu bisa menjadi wadah untuk hukum pertempuran pemakan surga, menelan dunia lain secara alami mungkin. Manik batas misterius juga merupakan dunia, dan dari sudut pandang fundamental, itu tidak jauh berbeda dari wilayah bintang Hengluo. Perbedaan antara keduanya hanya sedikit lebih besar. Jika manik batas misterius adalah dunia kecil, maka wilayah bintang Hengluo adalah dunia sedang, sedangkan batas bintang adalah dunia besar, yang dapat dilahap. Bintang budidaya di wilayah bintang juga dunia kecil. Sebagai anggota dari dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, bintang dunia bawah adalah objek yang Yang Kai rencanakan untuk dilahap dengan manik batas misteriusnya. Jika dia bisa berhasil, batas kecil misterius akan memiliki peluang besar untuk diperbaiki sepenuhnya, bahkan mungkin meningkat. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan perwujudannya untuk mengaktifkan wilayah bintang Hengluo untuk membuat masalah dari luar. Sementara dia akan dapat menggunakan manik batas misterius untuk menimbulkan masalah di dalam. Great Desolate Starfield pasti akan dipenuhi dengan masalah internal dan eksternal. Dan Wu Heng akan kelelahan karena berurusan dengan mereka. Seiring waktu berlalu, akan mudah untuk membunuhnya. Menenangkan pikirannya, Yang Kai menyimpulkan kelayakan masalah ini. Setelah waktu yang lama, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius. Dan dengan jentikan jarinya, dia mengirim manik batas misterius terbang. Pada saat yang sama, dia duduk bersila dan mulai berkomunikasi dengan manik batas misterius, mengubahnya menjadi kehendak dunia dari batas kecil misterius. Tiba-tiba, visi Yang Kai berubah, seolah-olah dia telah menjadi batas kecil yang misterius. Perasaan ini tidak asing. Ketika dia berkomunikasi dengan Origin of Hengluo Starfield, dia merasakan sensasi yang sama, seolah-olah dia telah menjadi juru bicara dunia ini. Menggunakan batas kecil misterius sebagai wadah, Yang Kai mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga dengan kecepatan tetap. Dia memiliki pengalaman serupa, jadi dia cukup akrab dengan semua ini. Manik batas misterius yang jatuh segera melepaskan aura aneh, aura yang bisa menelan semua yang ada di dunia ini. Dimanapun manik batas misterius lewat, kehampaan akan runtuh dan meleleh, memperlihatkan celah spasial yang gelap gulita, seolah-olah seseorang telah memotong sepotong makanan lezat. Benar saja, itu berhasil. Melihat ini, Yang Kai sangat gembira dan segera mengerti bahwa tebakannya sebelumnya benar. Ruang asli di dalam celah spasial jelas telah ditelan oleh batas kecil misterius karena Yang Kai dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Nama teman yang tidak diketahui. Tetapi metodenya luar biasa dan dia mampu memperbaiki dunia untuk membentuk manik batas misterius. Tindakan Yang Kai saat ini jelas lebih unggul dari orang itu. Selama ini, manik batas misterius hanya digunakan untuk menahan orang oleh Yang Kai, menanam bunga dan rumput roh, atau menghindari pengejaran. Penggunaan terbesarnya adalah menyeret musuhnya ke dalam batas kecil misterius dan membunuh mereka. Namun, jika Yang Kai memiliki kemampuan untuk menarik musuhnya ke dalam batas kecil misterius dan menggunakan energi dunia untuk menghancurkan mereka, dia mungkin bisa menang dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi efek ini sangat tidak berguna. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, manik batas misterius mungkin bisa menunjukkan penggunaan yang lebih besar lagi. Yang Kai tidak sabar untuk melihat hasil akhirnya. Manik batas misterius yang telah berubah menjadi pembawa hukum pertempuran pemakan surga mulai bersinar dengan cahaya hitam. Seolah-olah seluruh manik telah berubah menjadi lubang hitam. Ketika lubang hitam ini pertama kali muncul, itu hanya seukuran mata naga. Tetapi ketika jatuh, itu berkembang dengan cepat. Pada saat mereka mendarat, diameternya sudah 1 kilometer. Ini adalah batas yang bisa dipanggil Yang Kai, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai domain devouring dari batas kecil yang misterius. Diam-diam, sebuah lubang besar muncul di tanah. Vegetasi menghilang, dan lubang yang dalam muncul di tanah, menelan semuanya ke dalam batas kecil misterius. Setelah melakukan perjalanan 100 km di bawah tanah, pikiran Yang Kai bergerak. Manik batas misterius terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Sepintas, lubang hitam berdiameter sekitar 1 km tampak berenang melintasi tanah seperti makhluk hidup. Dan kemanapun ia lewat, semuanya menghilang. Dalam sekejap mata, retakan panjang muncul di bawah Spirit Peak dan lubang hitam itu menabrak perut gunung di dekatnya.
segera menembusnya dan menciptakan lubang besar di mana orang bisa melihat pemandangan. Gunung itu bergetar hebat saat sesosok terbang keluar dari perut gunung dan berteriak, "Siapa itu? Pergi dari sini." Orang ini baru saja bermeditasi di gua tempat tinggalnya sendiri ketika dia tiba-tiba terbangun oleh suara devouring. Berpikir bahwa musuh yang kuat telah menyerang, dia segera berlari untuk menyelidiki. Kultivasinya tidak tinggi, hanya di tahap Origin Returning Orde kedua. Tetapi pada bintang dunia bawah saat ini, dia dianggap cukup kuat dan jarang bertemu lawan. Jadi dia cukup percaya diri dengan kata-katanya. Tetapi pada saat berikutnya, matanya melebar saat dia menatap lubang hitam di bawahnya. Merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Apa itu? Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dimanapun lubang hitam ini lewat, segala sesuatu di jalannya menjadi ketiadaan. Seolah-olah bahkan ruang itu sendiri telah ditelan. Satu demi satu sosok terbang keluar dari berbagai puncak gunung. Tampaknya semuanya telah terganggu saat berkultivasi seperti orang ini. Mereka dengan cepat menemukan keberadaan manik batas misterius dan menatapnya dengan kaget. Saat kesadaran ilahi mereka berinteraksi, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Meskipun mereka telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan pengalaman mereka tidak dangkal, apa yang mereka lihat dan dengar di depan mereka jauh melebihi imajinasi mereka. Ada seseorang di sana. Apakah kamu mengenalinya? Kultivator pertama yang muncul tiba-tiba menyadari kehadiran Yang Kai dan bertanya. Semua orang menoleh dan menggelengkan kepala. Mungkinkah dia melakukan kejahatan? Siapa orang ini? Dia terlihat agak asing. Apakah itu penatua dari Sekte Dunia Bawah? Haruskah kita naik dan bertanya? Jika kamu ingin pergi, pergilah. Orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang bisa dianggap enteng. Setelah serangkaian alasan, pria yang pertama kali muncul terbang ke arah Yang Kai dan menangkupkan tinjunya. Yang ini Wu Zimin. Salam, Pak. Bolehkah saya tahu nama kamu? Yang Kai menatapnya dan bertanya. Ada apa? Hati Wu Zimin dipenuhi dengan kecemasan. Dan meskipun dia ketakutan, dia masih memiliki keberanian ketika dia bertanya. Bolehkah saya bertanya bagaimana kami telah menyinggung Tuan? Yang Kai menopang pipinya dengan tangannya dan dengan tenang berkata, kamu tidak menyinggungku. Ekspresi Wu Zimin menjadi pahit. Karena kami tidak menyinggung kamu. Mengapa Tuan melakukan ini? Apakah ada masalah? Wu Zimin berkata, gua tempat tinggal teman-teman saya dan saya masih di sini. Dengan Tuan menggunakan metode seperti itu, bagaimana kita bisa tetap aman? Jika ini terus berlanjut, gunung roh ini tidak akan aman. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lolongan menyedihkan terdengar dari sisi lain. Itu adalah gua tempat tinggal seorang pria yang telah ditelan. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan seolah-olah dia telah memakan teratai kuning. Bahkan gunung tempat gua itu berada mulai runtuh. Yang Kai melengkungkan bibirnya. Apa hubungannya denganku? Wu Zimin memohon. Tuan, tolong cepat tarik kemampuan ilahi kamu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak hanya ingin memakan gunung roh ini. Saya juga ingin memakan seluruh bintang dunia bawah. Ah, rahang Wu Zimin jatuh saat dia menatap kosong. Jika tidak ada yang lain, tersesat. Saya tidak ingin membunuh siapapun akhir-akhir ini. Yang Kai melambaikan tangannya, mengusirnya seperti lalat. Wajah Wu Zimin memerah saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Apakah Tuan bukan dari Sekte Dunia Bawah? Kamu dari Sekte Dunia Bawah. Seluruh keluargamu dari Sekte Dunia Bawah. Wu Zimin berkata. Karena Tuan tahu bahwa bintang ini disebut bintang dunia bawah. Apakah kamu tahu seberapa kuat Sekte Dunia Bawah? Dia masih berharap untuk menggunakan prestise Sekte Dunia Bawah untuk menghalangi Yang Kai sehingga dia akan mundur. Yang Kai tertawa. Sekte Dunia Bawah telah dihancurkan olehku. Mustahil. Cepat dan pergi. Jangan berisik. Yang Kai melambaikan tangannya dan Wu Zimin merasakan angin kencang bertiup ke arahnya. Menyebabkan dia kehilangan pijakan dan mundur lebih dari 1000 meter. Asteris bergemuruh. Asteris. Gunung lain runtuh. Tetapi itu karena fondasi gunung telah ditelan oleh lubang hitam dan kehilangan dukungannya. Wu Zimin melihat ke atas dan merasakan jantungnya berdarah. Puncak roh itu adalah tempat-tempat tinggal guanya berada. Dan sekarang setelah runtuh, tempat tinggal guanya pasti sudah tidak ada lagi. Dia berbalik dan memelototi Yang Kai. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa pembudidaya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Jadi mereka segera kehilangan minat. Wu Zimin bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum dengan tegas berkata, orang ini kuat. Kita bukan lawannya. Jadi kita harus segera melaporkan masalah ini ke Sekte Dunia Bawah. Seperti kata pepatah, jika langit runtuh, akan ada seorang pria jangkung untuk menahannya. Dan Sekte Dunia Bawah adalah eksistensi tertinggi di bintang dunia bawah ini.
Semua orang merasa bahwa ini masuk akal dan segera terbang menuju arah sekte dunia bawah bersama Wu Zimin. Setelah mengusir beberapa lalat, Yang Kai terus menggunakan manik batas misteriusnya untuk melahap dunia. Kemanapun lubang hitam itu lewat, itu tak terbendung. Dalam waktu kurang dari sehari, pegunungan ini telah sepenuhnya ditelan, hanya menyisakan cekungan besar. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka tidak akan bisa mempercayai mata mereka. Ketika seorang pembudidaya berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka akan dapat memindahkan gunung dan mengeringkan laut. Tetapi mereka masih perlu menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk hampir tidak mencapai ini. Siapa yang akan memiliki kemampuan untuk membuat gunung roh menghilang dalam satu hari? Setelah menelan gunung roh ini, Yang Kai jelas merasa bahwa lubang hitam yang dibentuk oleh batas kecil misterius telah sedikit melebar. Dengan kata lain, domain devouring-nya telah berkembang. Semakin besar domain devouring, semakin efisien. Setelah seharian bereksperimen, Yang Kai telah mengkonfirmasi kecurigaannya. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai melompat ke udara dan terbang ke kejauhan. Di bawahnya, lubang hitam yang dibentuk oleh batas kecil misterius itu seperti bola hitam yang menggelinding di tanah, meninggalkan jurang yang dalam. Jurang ini tidak hanya tidak memiliki tanah sekte dunia bawah, tetapi juga berisi hukum dan roh ki. Jurang seperti itu tidak akan pernah bisa dipulihkan. Di atas hutan belantara, sebuah kapal luar angkasa terbang ke arah mereka. Di Starship ini ada lambang tengkorak yang menarik perhatian. Itu tidak lain adalah Starship of the Underworld Sect. Namun, Starship ini hanya di Origin Return Grade. Untuk menyerang wilayah bintang Heng Luo, dapat dikatakan bahwa Sekte Dunia Bawah telah mengirimkan hampir semua pasukan mereka. Dari Master Sekte hingga para murid, lebih dari 90% dari mereka telah turun. Hanya menyisakan 10% dari mereka di bintang dunia bawah untuk menjaga Sekte. Beberapa hari yang lalu, Wu Zimin dan yang lainnya pergi ke Sekte Dunia Bawah dan akhirnya bertemu dengan seorang pelayan dari Sekte Dunia Bawah untuk melaporkan apa yang telah mereka lihat. Tanpa diduga, pelayan tidak mengambil hati masalah ini dan hanya menolak untuk melaporkannya. Selama beberapa hari terakhir, lebih banyak orang datang ke Sekte Dunia Bawah dan melaporkan bahwa seorang pria menakutkan telah muncul di bintang dunia bawah. Pria ini mengendarai bola hitam dan melahap bumi ke segala arah, kemanapun dia pergi. Terlepas dari apakah itu gunung, gurun, salju, atau bahkan kota, semuanya ditelan oleh bola hitam ini. Baru sekarang Sekte Dunia Bawah menyadari bahwa situasinya jauh dari kata baik. Para tetua yang tinggal di belakang segera mengumpulkan pasukan mereka dan bersiap untuk menemui pelakunya. Tepat ketika Starship berjarak sekitar 1000 km dari Sekte Dunia Bawah, suara gemuruh tiba-tiba datang dari depan, seperti guntur teredam yang menggelinding melintasi bumi. Apa yang terjadi? Di dalam Starship, seorang lelaki tua bertanya. Itu adalah tetua yang telah menjaga Sekte Dunia Bawah. Murid segera memproyeksikan gambar mereka ke Starship. Dalam penglihatannya, pemandangan mengerikan muncul. Di kejauhan, seorang pemuda terbang, dan 1000 meter di bawahnya, sebuah bola hitam raksasa mengikuti. Bola hitam itu menabrak tanah, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan yang membentang entah berapa kilometer, sejauh mata memandang. Itu dia, Wu Zimin berteriak kaget, itu baru beberapa hari. Jadi bagaimana dia bisa melupakan wajah orang ini? Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan dia ingin memakan seluruh bintang dunia bawah. Ini adalah bola hitam yang melahap segala sesuatu. Mata Elder juga melebar, meskipun dia telah menerima banyak laporan selama beberapa hari terakhir. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk membayangkan bahwa hal aneh seperti itu ada di dunia ini. Informasi yang dia terima tidak salah. Bola hitam itu memang sangat menakutkan. Menelan semua yang disentuhnya. Tidak bagus. Dia datang ke arah kita. Seorang murid berteriak ketakutan. Cepat menghindar, tetua berteriak. Meskipun dia belum benar-benar bertarung dengan Yang Kai dan hanya melihat gambarnya. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawannya. Belum lagi perbedaan dalam kultivasi mereka. Hanya bola hitam saja yang membuat Penatua merasa sangat tidak nyaman. Jika dia terkontaminasi oleh lubang hitam ini, dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri dan akan ditelan. Ini terlalu cepat. Kita tidak bisa menghindarinya. Suara murid itu dipenuhi dengan air mata. Saat dia berbicara, sesosok tubuh melewati Starship dan terbang dengan kecepatan kilat. Bahkan tidak meliriknya. Seolah-olah itu bukan apa-apa. Bola hitam juga berguling melewati Starship. Sebelum semua orang bisa bersukacita, mereka mendengar bumi bergetar di belakang mereka seolah-olah ada sesuatu yang runtuh. Melihat ke belakang, sesepuh berteriak, tidak. Tempat ini hanya berjarak 1000 km dari Sekte Dunia Bawah. Meskipun Starship cukup beruntung untuk tidak ditelan oleh bola hitam, Sekte Dunia Bawah yang berdiri tegak di tanah tidak menghindarinya. Saat bola hitam menggelinding melewati Sekte Dunia Bawah,
Sekte besar itu tiba-tiba terbelah dua. Dengan bongkahan besar hilang dari pusatnya. Apa yang disebut formasi pelindung sekte tidak bisa menahannya sejenak sebelum runtuh. Oh, ini sekte dunia bawah. Yang Kai melirik ke belakang. Aku harus merawat mereka dengan baik. Akibatnya, orang-orang di Starship segera menemukan pemandangan yang lebih mengejutkan. Bola hitam itu sebenarnya telah kembali dan berguling-guling di sekte dunia bawah beberapa kali. Beberapa saat kemudian, sekte Unerworld hilang,